akan mendengarkan paparan mengenai vaksin bersama narasumber kita. Juga akan ada sesi untuk tanya jawab. Jadi nanti untuk seluruh peserta kita persilahkan untuk bertanya mengenai pembahasan kita pada dialog hari ini. Dan 5 penanya yang beruntung nanti akan juga mendapatkan hadiah dari KPCPEN. Dan untuk di awal ini bersama kita akan mendengarkan opening speech dulu dari PLT Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Agus Siswadi, dipersilakan. Terima kasih, Novita, Pak Siti, mohon izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Siti Samsul, Kadis Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian fasilitator dari KPCPEN, kemudian Kementerian Kominfo Republik Indonesia, para peserta webinar yang sudah bergabung, dan juga yang menyaksikan lewat virtual melalui akun YouTube KPCPEN webinar 7, dan juga akun-akun resmi di Kominfo, baik YouTube, Instagram, kemudian Facebook. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bagaimanapun kita bisa sama-sama hadir di sini dalam rangka mengikuti webinar dengan tema vaksin aman, masyarakat sehat, dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan webinar bahwa pagi hari ini kami menampilkan narasumber saja yang berkompeten untuk membahas tentang vaksin aman dan masyarakat sehat. Nah, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi bahwa komunitas yang hadir pagi hari ini melalui meeting Zoom, yaitu komunitas kesenian, kemudian kesenian ini terdiri dari beberapa sanggar, pelaku seni dan praktisi seni yang ada di Kalimantan Tengah, kemudian juga ada komunitas keagamaan, ada pemuda remaja masjid yang penggiat-penggiat operasi UMKM dan lain-lain, dan secara khusus juga ada penggiat UMKM serta komunitas organisasi wanita. Dan pada pagi hari ini kita seperti yang tertuang dalam jadwal akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti untuk membahas vaksin aman masyarakat sehat, dan selaku info tentu saja itu merupakan tupoksi kami untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang objektif, karena kita tahu di dunia perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini, informasi tentang vaksin berwarna-wiri di media sosial, dan banyak kekhawatiran masyarakat tidak tahu pasti, tidak tahu persis seperti apa sih vaksin yang dijadikan pemerintah paling lambat Desember 2020 akan ada, dan sebagaimana teknisnya tentang vaksin, bagaimana kerjanya, seperti apa nanti akan dibahas oleh Pak Suyuti selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu, saya atas nama Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih atas fasilitasi yang dilaksanakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang bersama dengan Kementerian Kominfo Republik Indonesia, yang selanjutnya bersama di daerah dengan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah. Begitu, saya ucapkan selamat mengikuti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Siswadi. Dan webinar kali ini sebagai publikasi dan diseminasi informasi untuk mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Tengah dalam penanganan COVID-19. Dan juga kita akan memperoleh informasi terkait kebijakan pemerintah terkait pemberian vaksin COVID-19 dalam mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit. Sebagaimana diketahui, berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi telah disiapkan dan terus-menerus dijalankan dengan berbagai program, salah satunya dengan penyediaan vaksin yang sedang berjalan sebagai bagian dari prioritas Indonesia Sehat. Dan bersama-sama kita akan mengulas manfaat, jenis-jenis, kemudian cara kerja vaksin, dan sebenarnya vaksin itu apa, dan juga informasi-informasi dasar mengenai vaksin, terutama manfaat-manfaat dasar imunisasi untuk melindungi tubuh dan mencegah dari penularan penyakit. Dan kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Suyuti Samsul. Dok, dipersilakan untuk
menjelaskan mengenai vaksin dan imunisasi. Ya, terima kasih Mbak Novita. Vaksin ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya. Dia cukup lama kita kenal, bahkan vaksin pertama itu sudah kita ketahui ratusan tahun. Ratusan tahun, vaksin buatan, namun vaksin alami itu malah ribuan tahun sebetulnya masyarakat sudah tahu. Misalnya, masyarakat berupaya memakan makanan tertentu supaya timbul kekebalan ya, atau imun. Nah, proses untuk kekebalan itu yang disebut imunisasi. Supaya terarah pembicaraan kita, saya akan share PowerPoint materi sehingga bisa nanti di-download atau bisa dibaca setelah kegiatan selesai. Jadi kita akan berbicara tentang vaksin aman, masyarakat sehat. Ini dua kata kunci dalam proses menyiapkan masyarakat untuk bisa bersama-sama melawan COVID. Ya, vaksinnya harus aman supaya masyarakat sehat. Kita lihat ke slide berikutnya. Saya ingin berbicara tentang pengertian imunisasi. Selama ini kata ini sudah sangat akrab dengan kita, tetapi saya yakin belum ya masih ada yang belum tahu apa sih yang dimaksud imunisasi itu. Meskipun setiap bulan kita di Posyandu menyelenggarakan kegiatan imunisasi. Imunisasi berasal dari bahasa Latin, ya, bahasa ilmu pengetahuan ini, bahasa Latin, yang memiliki arti pembebasan atau kekebalan. Nah, ini merupakan salah satu cara atau upaya tindakan medis yang paling efektif dan efisien untuk mencegah penyakit. Sampai saat ini, dunia mengakui bahwa imunisasi itu adalah penemuan manusia yang paling berhasil di dunia kedokteran. Kenapa? Kalau penemuan-penemuan lain, misalnya teknik operasi jantung, yang bisa dibantu itu terbatas. Tetapi imunisasi itu bisa membantu seluruh manusia. Nah, kalau penyakit teknik operasi jantung, teknik operasi mikro, dan seterusnya, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan manfaat. Tetapi imunisasi itu bisa memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Sehingga ada ilmuwan yang mengatakan bahwa imunisasi itu adalah sumbangan ilmu pengetahuan terbaik yang pernah diberikan para ilmuwan kepada masyarakat. Nah, di slide berikutnya kita lihat ya bahwa sampai saat ini pun imunisasi itu ada imunisasi wajib. Mulai BCG untuk mencegah penyakit TBC, kemudian hepatitis B untuk mencegah penyakit liver, DPT untuk mencegah batuk 100 hari, kemudian tetanus, ya, kemudian difteri. Difteri ini penyakit yang kalau kena orang itu biasanya wassalam ya, hampir nggak ada obatnya, tapi bisa dicegah. Nah, di situ uniknya mengapa vaksin ini ada. Kemudian vaksin polio, dulu-dulu kita sering melihat ada orang yang kakinya, mohon maaf, kakinya sebelah lebih kecil, ya, terganggu. Itu karena polio. Tapi dengan kita melakukan imunisasi polio, sudah jarang kita ketemu orang dengan kondisi seperti itu. Campak juga, ya. Ini imunisasi wajib di Indonesia, di mana setiap bulan kita lakukan untuk memastikan bahwa seluruh anak-anak kita itu terlindungi ketika dia dewasa dari beberapa penyakit ini. Nah, imunisasi buatan untuk menciptakan kekebalan itu dilakukan melalui pemberian vaksin yang kita kenal sebagai vaksinasi. Kita lihat di slide berikutnya, Bapak Ibu, vaksin ini semacam zat, ya, senyawa yang mengandung bakteri, racun, atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan. Jadi itu dulu yang harus dipahami, bahwa vaksin itu adalah bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang kita lemahkan atau bahkan dimatikan. Tujuannya adalah untuk merangsang sistem kekebalan tubuh, ya. Tujuannya adalah untuk merangsang sistem kekebalan tubuh supaya tubuh membentuk perlindungan, ya, membentuk perlindungan, ya, yang ini ya, membentuk perlindungan. Karena tubuh itu bisa membentuk antibodi atau pasukan pertahanan kalau ada yang mencoba menyerangnya. Tetapi kan kita tidak mungkin bakteri yang kuat, racun yang kuat, virus yang kuat, tapi kita lemahkan dulu. Sehingga mendorong tubuh untuk menciptakan tentara untuk melawan musuh-musuh di kemudian hari. Nah, proses pembentukan antibodi inilah, kalau
Sederhananya semacam pasukan pertahanan, itu yang disebut sebagai imunisasi. Nah, vaksin sendiri seperti yang saya sebutkan tadi itu mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit. Jadi bakterinya, racunnya, virusnya yang dilemahkan atau dimatikan itu agennya. Ya. Nah, agen ini nanti akan merangsang sistem imun mengenali dan menghancurkan mikroorganisme yang terkait dengan agen di masa-masa mendatang. Ya, dapat bersifat profilaksis untuk mencegah penyakit. BCG itu diberikan untuk mencegah penyakit. DPT untuk mencegah penyakit. Vaksin COVID juga nantinya itu untuk mencegah penyakit, bukan mengobati yang sudah sakit, tetapi mencegah yang sehat tidak jatuh sakit. Tetapi ada vaksin juga yang digunakan itu untuk bersifat pengobatan. Misalnya vaksin terhadap kanker leher rahim. Jadi kalau dia sudah mulai ada gejala itu kita vaksin supaya tidak berkembang menjadi lebih lanjut. Ya, slide berikutnya kita lihat Bapak Ibu peserta webinar, ya, proses pemberian vaksin itu kita sebut sebagai vaksinasi, ya. Merupakan metode yang paling efektif saat ini untuk mencegah penyakit menular. Vaksinasi telah berhasil memberantas cacar. Bahkan penyakit cacar ini bukan cacar yang sering kita lihat kalau cacar saat ini kan cacar air namanya. Dulu ada penyakit namanya monkeypox, ya, atau cacar monyet, itu sangat mematikan. Begitu kena angka kematiannya sangat tinggi, lalu kemudian diputuskan saat itu tahun 70-an untuk melakukan vaksinasi massal seluruh dunia. Makanya kalau orang-orang yang seumur saya itu lihat pahanya, paha bagian luar biasanya ada kayak koreng di situ dibikin. Itu adalah vaksin cacar. Dan karena semua orang kebal, akhirnya cacar monyet itu tidak lagi ditemukan di dunia saat ini. Kalau toh ada virusnya, itu hanya disimpan di laboratorium untuk jaga-jaga kalau suatu saat bermanfaat. Dan sekarang jadi perdebatan, apakah sisa-sisa virus itu dimusnahkan atau tidak. Kalau dimusnahkan, khawatir ada sejenis dan kita tidak punya informasi lagi karena kita musnahkan betul tidak ada lagi di dunia. Tapi kalau dipertahankan untuk apa? Karena orang semua sudah kebal. Nah, begitulah dunia bisa melawan, manusia bisa melawan sehingga vaksin penyakit cacar bisa dihentikan. Demikian juga vaksin telah membatasi perluasan penyakit-penyakit polio. Ya, yang saya sebutkan tadi, ada banyak dulu orang yang kakinya kecilnya sebelah, katanya disantet dan sebagainya, tapi itu polio sekarang jarang kita ketemu, karena anak-anak sudah mendapat polio. Campak juga, anak-anak yang lengkap vaksinasi campaknya jarang sekali kena campak, kalau toh ada tidak berat. Ya. Dan kemudian tetanus, dulu sebentar-sebentar orang meninggal karena tetanus, tertusuk paku, tertusuk ini, tapi karena kita udah punya vaksinnya, jarang-jarang saat ini kita dengar orang meninggal karena tetanus, kecuali orang itu memang tidak pernah divaksin. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu ada 25 vaksin berbagai jenis penyakit infeksi yang dapat dicegah yang terdaftar di WHO. Ya, tadi kalau wajib itu ada, kemudian ada lagi vaksinasi influenza, vaksinasi tipus, tapi itu tidak diwajibkan ya. Yang diwajibkan 5 tadi. Baik, kita lanjut lihat bahwa jenis-jenis vaksin itu ada beberapa. Yang pertama adalah vaksin mati. Atau vaksin mati ini tidak aktif, mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas melalui radiasi nuklir, radiasi sinar X, inframerah, atau bahan-bahan kimia. Jadi virusnya kita matikan. Namun virus atau kumannya itu tetap utuh, ya tetap utuh, tapi tidak bisa berkembang biak lagi ketika disuntikkan. Itu syaratnya. Ya, jadi syarat vaksin aman itu salah satunya, kalau disuntikkan ke orang, dia tidak bangkit lagi, ya, tidak lagi berkembang biak. Kemudian orang kemudian akan mendapatkan kekebalan tanpa risiko terinfeksi virus atau kuman yang ada di dalam vaksin tersebut. Sayangnya, kalau menggunakan metode ini, respon tubuh yang dihasilkan itu lebih lemah. Sehingga secara berkala, setiap 5 tahun, setiap 10 tahun, itu diberikan secara berulang atau kita kenalnya sebagai booster. Misalnya vaksin polio itu kan diberikan beberapa kali, vaksin DPT diberikan beberapa kali, vaksin flu itu diberikan beberapa kali, karena memang kuman mati itu tidak menimbulkan reaksi yang kuat, ya, manfaat yang kuat. Oke, kita lanjut. Nah, ada juga vaksin hidup. Vaksin hidup itu dibuat dari virus atau bakteri yang masih hidup tapi dilemahkan, sehingga dia tidak potensi menyebabkan penularan.
Nah, tidak akan menyebabkan penyakit lagi, tetapi tetap dapat merangsang tubuh untuk membentuk sistem imun. Ini yang bagusnya vaksin hidup ini karena memberikan kekebalan yang lebih kuat dan bisa seumur hidup. Ya, banyak begitu dia dikasih vaksin MMR itu, misalnya vaksin BCG, dia seumur hidup nggak kena TBC kalau sudah tervaksin. Nah, tidak sayangnya ada batasan-batasannya. Model vaksin hidup ini tidak boleh diberikan pada orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Khawatir kalau daya tahan tubuhnya lemah, karena dia hanya dilemahkan, ketemu pertahanan tubuh yang lemah, dia bisa bangkit. Nah, jadi itu syaratnya, bahwa harus dipastikan yang bersangkutan tidak dalam pengobatan kanker, yang bersangkutan tidak punya penyakit-penyakit yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah bahwa cold chain-nya atau rantai dingin perlu dijaga agar virusnya atau bakteri tetap hidup. Karena kalau dia terlalu panas, keluar dari kulkas dengan suhu tertentu, dia akan mati. Jadi sampai ke orang pun itu kita pertahankan suhunya melalui cold pack namanya. Nah, karena kan kalau suhu ini akan mempengaruhi kualitas vaksin. Beberapa contoh vaksin yang kita buat dari virus atau bakteri hidup yang dilemahkan, misalnya untuk rubella, ya, MMR, kemudian vaksin untuk BCG, vaksin cacar air, dan vaksin rotavirus. Ya, itu dibuat dari virus-virus yang dilemahkan untuk merangsang tubuh membuat imunitas. Tetapi syaratnya tadi tidak boleh untuk orang, misalnya orang tua, ya, kan daya tahan tubuhnya udah melemah. Ini nanti akan ada hubungannya mengapa prioritas vaksin COVID itu tidak diberikan ke orang tua, karena memang dia adalah virus yang dilemahkan. Ya, lanjut. Nah, ada juga beberapa vaksin yang terbuat dari racunnya makhluk hidup, ya. Nah, itu disebut vaksin toksoid. Jadi ada bakteri tertentu itu memproduksi toksin, ya, seperti difteri. Orang mati itu karena kalau kena difteri itu menghasilkan racun yang kemudian menyebabkan kegagalan multi organ. Maka itu bisa digunakan, racunnya itu diambil, digunakan untuk mendorong orang memproduksi antibodi dalam tubuhnya. Nah, sehingga fungsi vaksin ini adalah untuk menangkal efek racun dari bakteri. Vaksinnya terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus sehingga tidak lagi berbahaya bagi tubuh. Nah, ini sebetulnya kita belajar saja dari beberapa pencegahan penyakit lain atau pengobatan penyakit lain. Misalnya kalau orang tergigit ular, itu kan bisa disuntikkan ular, bisa mematikan. Tapi manusia menemukan bisa itu kita olah untuk melawan bisa yang digigit oleh ular. Itu sering yang kita lakukan. Jadi anti bisa ular itu dari bisa ular juga yang dibikin, dikelola sedemikian rupa, disuntikkan untuk melawan bisa. Jadi dia akan merangsang tubuh membentuk kekebalan terhadap racun yang dihasilkan oleh bakteri. Contoh yang paling sering toksoid tetanus, biasanya juga pada ibu hamil ibu remaja putri atau perempuan yang mau menikah itu syaratnya harus suntik tetanus dulu baru memperoleh persetujuan dari KUA sama catatan sipil misalnya untuk bisa menikah. Tetapi vaksin tetanus toksoid ini pun sering ada hoaxnya, Pak. Jadi dipikir itu untuk memandulkan orang. Ya, jadi disuntik. Kebetulan ada beberapa kasus kan begini, tidak semua orang menikah itu kan langsung punya anak. Ada yang berapa tahun, tapi kemudian ditarik bahwa itu gara-gara tetanus, suntik itu kemarin gitu loh. Padahal nggak ada hubungannya, kebetulan aja memang belum punya anak. Karena banyak juga orang yang disuntik tetanus begini, tapi kan hamil juga. Jadi itu banyak hoax yang seputar itu ya. Sama nanti juga di COVID-19 ini kelihatannya hoaxnya tentang vaksin ini kan sudah mulai banyak. Jadi kita perlu berbicara supaya itu menjadi pengetahuan kita bersama ya. Nah, sama juga vaksin difteri itu menggunakan toksoid. Tapi ada juga vaksin tiruan. Jadi manusia melalui teknologi itu membentuk vaksin tiruan ya. Jadi itu mengandung antigen yang diproduksi secara khusus dan itu dibentuk menyerupai struktur bakteri atau struktur virus. Disuntikkan ke dalam tubuh, orang merasa tubuh kita merasa ini kok ada bakteri, maka dia membentuk kekebalan. Padahal itu adalah struktur yang dibikin melalui laboratorium yang mirip dengan virus maupun bakteri.
Ini juga bagus, memberikan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu. Nah, keuntungannya dia bisa digunakan untuk orang dengan kekebalan tubuh yang lagi bermasalah atau sedang menderita penyakit kronis. Contoh vaksinnya itu adalah vaksin hepatitis B. Jadi vaksin hepatitis B itu bukan racunnya hepatitis, bukan hepatitisnya yang dilemahkan atau dimatikan, tapi kita membuat di laboratorium struktur yang mirip hepatitis. Virus hepatitis disuntikkan untuk membuat kekebalan hepatitis B. Oke, lanjut. Nah, ini perlu saya tekankan, Bapak Ibu, bahwa ada memang kejadian ikutan pasca imunisasi, tapi tidak banyak. Jadi ada orang habis disuntik imunisasi demam, ya, ada yang habis disuntik bengkak, tapi itu kejadian ikutan. Tidak, sekali lagi sangat sedikit, tidak banyak orang yang mengalami kejadian ini. Nah, sehingga kejadian ikutan pasca imunisasi atau kita nyebutnya KIPI itu didefinisikan sebagai reaksi yang tidak diinginkan setelah pemberian vaksin, kemudian biasanya efek sampingnya ringan, tapi ada juga yang berat anafilaktik. Tapi saya ingin mengambil contoh begini. Kalau kita ada 10 orang bersama-sama memakan udang atau rajungan, lalu ada yang gatal-gatal, satu orang, pertanyaannya apakah rajungannya yang salah atau orang itu yang bermasalah? Karena 9 lainnya tidak masalah. Nah, kira-kira konteks KIPI juga begitu. Ketika ada 1000 orang yang diberikan imunisasi, ada satu yang tiba-tiba misalnya bengkak atau demam, apakah vaksinnya yang salah atau orangnya yang tidak bisa menyesuaikan diri? Ini kan pertanyaannya harus dilihat begitu. Jangan kemudian karena ada satu kasus di antara 10.000 itu yang di blow up. Oh ya, orang kemarin ada yang disuntik pinsang loh. Ya misalnya ada filaktif kan, pinsang loh. Tapi satu di antara 10.000, itu kan risiko kehidupan sebetulnya. Seperti tadi kita ribuan orang makan kepiting, tapi kan yang ribuan itu paling 10 yang gatal-gatal setelah makan kepiting. Jadi tidak bisa disalahkan bahannya, tapi sistem tubuh kita yang tidak siap. Nah, ini juga tidak selalu terjadi pada setiap orang, sehingga saya sampaikan tadi sangat sedikit orang yang terkena kejadian ikutan pasca imunisasi. Efek sampingnya biasanya ringan-ringan saja, ya, lebih sering dalam bentuk reaksi dibandingkan reaksi berat seperti radang dan alergi serius. Bahkan sebetulnya dalam beberapa vaksin, efek samping itu kita harapkan ada karena untuk mengetahui vaksinnya bekerja dengan bagus. Misalnya demam, itu justru kita harapkan. Kalau orang demam divaksin itu artinya vaksinnya berhasil. Itu salah satu tanda yang kadang-kadang karena demam sedikit, lalu yang diteriakkan, oh gara-gara disuntik demam. Padahal kan sebetulnya demamnya juga sehari 2 hari aja udah selesai. Nah itu yang perlu juga dipahami bahwa prosedur vaksinasi itu adalah merupakan prosedur yang aman. Seperti yang saya sampaikan, di Kalteng saja ada puluhan ribu yang kita imunisasi tahun 2019, tapi kejadian KIPI ini itu tercatat hanya 5. Padahal yang kita vaksin itu ada 20.000 orang. Ya, vaksin-vaksin dasar bayi itu segala ya, termasuk anak sekolah, itu 20 ribuan. Tapi yang ada KIPI-nya, efek sampingnya itu 5 saja dan hanya 1 yang serius. Tapi yang serius pun tidak sampai meninggal gitulah. Ya, kemudian dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi dan kesehatan seseorang serta proses imunisasi itu sendiri. Gejala KIPI yang benar-benar disebabkan substansi vaksin itu cenderung ringan. Jadi kalau vaksinnya sendiri itu cenderung ringan, dapat hilang dalam waktu singkat. Oke, kita lanjut. Nah, gejala KIPI berdasarkan penyebabnya kita bisa bagi. Yang pertama, gejala ringan dapat bersifat lokal atau sistemik. Misalnya rasa nyeri bekas suntik. Tapi kan tidak disuntik vaksin pun kalau habis disuntik ya nyeri juga ya. Jadi jangan kemudian ditarik kesimpulan bahwa ini vaksin selalu bikin nyeri. Disuntik KB pun saya pikir nyeri setelah disuntik. Saya nggak pernah disuntik KB, tapi maksud saya kalau melihat itu masuk sejumlah volume cairan yang pasti akan membuat robek otot di sana pasti sakit. Ya. Kemudian biasanya ada kemerahan ya habis disuntik, bahkan pada hal-hal tertentu terjadi pembengkakan. Itu gejala ringannya. Tetapi juga bisa sistemik dalam bentuk demam, sakit kepala, lemas atau tidak enak badan.
Nah, kemudian KIPI ringan itu terjadi sesaat setelah diberikan vaksin. Sejam, 2 jam, 3 jam, besok itu biasanya muncul. Tapi dapat membaik dengan cepat meskipun tidak diobati. Ya, demamnya pun, misalnya dia demam, dia akan hilang sendiri sebetulnya itu. 2-3 hari akan hilang demam itu tanpa pengobatan. KIPI berat bisa terjadi, tapi sampai saat ini sangat jarang terjadi seperti saya sebutkan tadi. 2019 puluhan ribu anak yang kami vaksinasi seluruh Kalteng, yang efek sampingnya itu hanya ada 5 yang sampai tercatat. Yang kalau orang tuanya ada efek samping kan pasti lapor ke petugas ya. Kalau nggak ada efek samping dia nggak mungkin lapor. Nah, efek samping dari 5 itu hanya 1 yang berat, tapi alhamdulillah selamat semuanya. Memang KIPI berat ini bisa menimbulkan dampak yang serius. Ya, umumnya disebabkan oleh respon sistem imun terhadap vaksin. Orang itu punya imun yang berlebihan. Sehingga sama dengan tadi saya bilang, ketika orang makan udang, makan rajungan, kita bersepuluh, ada 1 yang alergi, 9 itu dia punya normal, dia punya sistem imun. Tapi ada orang yang mereaksi berlebihan memunculkan alergi. Nah, sama saja. Kita pun misalnya ada pohon yang bikin gatal, kan tidak semua orang gatal, tergantung bagaimana sistem imun kita merespon. Kalau merespon berlebihan, pasti menyebabkan alergi. Ya, kemudian bisa ada menurunnya trombosit, kemudian menyebabkan kejang-kejang, bahkan bisa menyebabkan hipotonia atau lemasnya tekanan otot, namun dapat diatasi dan sembuh total tanpa dampak jangka panjang. Makanya kita punya petugas vaksinasi itu selalu dilatih memberikan pertolongan pertama, bahkan di dalam tasnya itu ada obat-obatan yang disiapkan kalau terjadi misalnya alergi. Jadi dia pasti bisa lakukan prosedur. Ya. Sumber munculnya KIPI itu bisa karena reaksi produk, merupakan reaksi imun terhadap bahan vaksin, misalnya pembekakan otot setelah pemberian vaksin DPT. Kemudian ada juga memang karena produknya cacat. Ini terjadi jika pembuatan vaksin itu tidak memenuhi standar. Tetapi saya yakin vaksin yang ada saat ini, kemudian vaksin COVID nanti itu sudah melalui prosedur pengawasan, sehingga risiko quality controlnya tidak jalan itu hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Nah, kemudian bisa jadi juga vaksin polionya itu ternyata ada virus yang masih aktif, padahal harusnya dilemahkan, ya. Tetapi sekali lagi itu karena kecacatan produk quality control di perusahaan yang nggak jalan. Nah, ada juga kesalahan proses imunisasi. Nah, ini kita juga coba semuanya nanti pada saat penyelenggaraan vaksin COVID kita coba minimalkan kesalahan dalam proses penanganan, penyimpanan, dan penggunaan vaksin. Misalnya tadi rantai dinginnya tidak terlaksana dengan bagus ya. Kemudian disebabkan adanya kuman lain yang ikut. Misalnya petugasnya tangannya tidak bersih. Lalu kemudian megang jarum suntik, ikut-ikut di situ yang masuk sebetulnya yang tidak ada hubungannya dengan vaksin, tapi virus-virus atau bakteri-bakteri lain. Ya, itu ditularkan pada saat pemberian vaksinasi. Sehingga kalau berjalan bagus nantinya, tentu petugas juga akan kita latih ya, supaya betul-betul memberikan pelayanan sesuai dengan standar kebersihan yang bagus. Lanjut. Nah, tetapi ini yang menarik, rupanya ada kejadian ikutan pasca imunisasi karena orang itu terlalu cemas yang mau diimunisasi. Wah, ini jangan-jangan nanti kalau habis disuntik pingsan, dan itu membuat pingsan betul dia. Ada kasus begitu. Ya, misalnya dia terlalu cemas kan, di media sosial kita pernah lihat ada tentara yang mau disuntik teriak-teriak kan, itu bisa pingsan betul itu. Nah, tetapi dianggap oleh orang, oh itu kejadiannya karena diimunisasi, padahal nggak ada hubungannya. Dia sendiri yang takut berlebihan. Pada orang dewasa, kecemasan hanya memberikan efek yang sangat ringan, ya. Paling-paling dia keringat dingin dan seterusnya, ya, mau disuntik. Sebetulnya takutnya karena disuntik, bukan karena vaksinnya. Atau bisa jadi dia sudah termakan oleh hoax, itu kalau divaksin bisa begini. Lalu kemudian membayangkan pada saat divaksin dia cemas berlebihan, lalu kemudian dia pingsan, bisa jadi, ya. Namun akibat respon kecemasan ini pada anak-anak agak serius ya, bisa sampai pusing loh anak-anak itu. Bisa kemudian dia tersengal-sengal bernapas karena ketakutan ya, karena ketakutan, nyeri, sensasi pada mulut dan ringan hingga pingsan ya. Tetapi dengan sendirinya akan membaik ketika kecemasannya itu sudah terkendali.
sudah terkendali. Misalnya sudah dia ini merasa enak, nyaman, hilang sendiri tuh. Nah, kemudian ada juga reaksi imunisasi atau KIPI itu karena kejadian koinsidental. Jadi sebetulnya bukan kasus KIPI, tetapi terjadi berdekatan ketika disuntik. Nah, misalnya begini, ada orang sebetulnya sudah punya penyakit jantung, tapi kita nggak tahu. Lalu disuntik, tiba-tiba dia serangan jantung. Lalu orang mengatakan itu karena disuntik, padahal memang serangan jantung tiba-tiba, kan bisa saja. Nah, makanya kalau kami orang kesehatan, untuk mengatakan penyebab kematian itu kan kita harus otopsi, tidak bisa hanya melihat. Misalnya ada orang ditabrak mobil. Bagi orang awam itu meninggal karena ditabrak mobil, tapi bagi kami enggak. Bagi kami harus dilihat dulu, kita otopsi, pastikan apakah yang bersangkutan itu tidak meninggal sebelum ditabrak. Bisa jadi kan, dia lagi naik motor, serangan jantung, ya, jatuh, ditabrak, truknya yang salah kalau masyarakat lain lihat. Tapi kalau kita harus pastikan dulu, jangan-jangan dia ini, kasihan orang dihukum padahal dia tidak salah. Nah, sama dengan kasus tenggelam, kalau orang awam melihat, oh dia meninggal karena tenggelam. Tapi kalau kami harus dilihat dulu, apakah dia dibunuh dulu baru dibuang, atau memang tenggelam, mati karena tenggelam. Karena kalau dia dibunuh dulu baru dibuang, berarti kan tindak pidana. Ya kan? Tapi kalau dia tenggelam, kemungkinan kecelakaan. Jadi itu begitulah cara kita bekerja. Sama dengan ini, ketika ada kejadian koinsidental, kita akan lihat, ini terjadi karena imunisasi atau karena sebab-sebab lain, harus dipastikan. Biasanya gejalanya sudah ada ya sebelum seseorang menerima imunisasi, tapi ya itu tadi, karena gejalanya timbul berdekatan pada saat kita suntik, kesimpulan orang dia meninggal karena disuntik, padahal enggak. Bukan begitu cara bekerjanya kita. Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu peserta webinar, saya ingin mengajak kita semua bahwa vaksin itu sebelum digunakan ke manusia sangat aman karena melewati beberapa pengujian. Yang pertama, ada yang disebut tahap praklinis, itu diuji pada tikus dan monyet. Ya, jadi dibikin dulu, disuntikkan ke tikus, disuntikkan ke tikus duluan, ya. Dilihat setelah disuntik, oh tikusnya aman-aman aja. Ya, aman-aman aja, tidak ada yang mati misalnya ya. Tapi kalau habis disuntikkan tikusnya mati semua, berarti berbahaya itu. Nah, begitulah caranya ya. Kemudian tahapan berikutnya dicoba ke monyet. Monyet itu kan mirip tubuh manusia. Ya. Perbedaan genetika antara monyet dengan manusia itu hanya 5%. Apalagi kalau orangutan, Pak. Orangutan itu perbedaannya cuma 1% dengan kita. Perbedaannya. Tetapi kan menjadikan orangutan sebagai binatang percobaan pasti diprotes orang karena kan terbatas. Tapi kalau monyet kan masih banyak. Jadi dilakukan. Tikus aman, pindah ke monyet. Di monyet dilihat berapa banyak setelah disuntik yang meninggal, berapa banyak yang disuntik pingsan, berapa banyak setelah 1 bulan atau 6 bulan sakit, gitu kan harus dilihat semua. Nah, kalau itu sudah beres, dianggap aman, baru diuji coba klinis, namanya uji klinis 1 atau safety trials. Itu nanti diumumkan. Kami mau bikin penelitian tentang vaksin. Silakan yang mendaftar, biasanya orang dibayar ini ya, ada uangnya besar. Ya, misalnya 100 juta per orang, tapi kami mau suntik, ini belum pernah diuji coba ke manusia. Kalau ada resikonya tanda tangan kan gitu ya. Nah, itu tidak banyak orangnya, biasanya dicoba 10-20 orang untuk melihat keamanannya, berapa banyak yang sakit setelah disuntik. Dan kemudian dosisnya berapa banyak yang bisa digunakan, orang itu aman, tidak sakit, tapi efektif. Kan perlu dicari. Jangan-jangan dosisnya tinggi, orangnya meninggal, kan nggak bagus juga. Atau dosisnya kerendahan, tidak menimbulkan kekebalan, juga nggak ada gunanya. Dan dilihat fungsinya. Kalau itu nanti kelihatan ternyata bagus, aman, dicoba lagi uji klinis tahap 2. Itu sudah mulai ratusan orang. Diuji coba pada ratusan orang dari kelompok yang berbeda. Misalnya dari ada orang tua, ada remaja, ada anak-anak. Kenapa harus dipisah begitu? Kan daya tahannya beda-beda. Ya. Kalau ternyata kemampuan merangsang sistem kekebalan itu bagus pada kelompok yang berbeda, perempuan, laki, umur, dan seterusnya, kemudian ras, suku, bangsa, ternyata bagus, berarti cocok digunakan.
Lalu setelah itu lakukan uji coba ketiga itu pada ribuan sukarelawan seperti yang dilakukan di Bandung beberapa waktu lalu. Itu kan ada 2.000-an lebih orang, itu ribuan. Itu satu tujuannya dibagi 2 kelompok. Ya. Lanjut ya. Oke. Nah, uji klinis ini ribuan sukarelawan untuk membandingkan dengan placebo. Jadi kelompok itu dibagi 2. Dibagi 2, ada yang disuntik vitamin, ada yang disuntik vaksin. Nanti dilihat hasilnya. Kalau yang disuntik vaksin itu dan disuntik dengan vitamin, ternyata sama-sama jumlahnya yang terinfeksi, berarti nggak ada gunanya vaksin itu. Atau ya, ternyata yang disuntik vaksin itu lebih banyak yang efek sampingnya dibanding yang vitamin, berarti ada masalah. Itu tidak akan kita gunakan vaksin itu. Jadi begitu prosesnya panjang sebetulnya. Nah, kemudian dalam situasi pandemi, teknologi memungkinkan, sumber daya memungkinkan, kita bisa melakukan fase gabungan. Ya, fase gabungan untuk meringkas waktu. Karena kalau mengikuti ujian tahap praklinis, klinis 1, klinis 2, klinis 3 itu bisa 10 tahun. 2 tahun lah paling cepat. Tapi kan kita butuh cepat. Maka dilakukan yang disebut fase gabungan bersamaan klinis 1, klinis 2, klinis 3 itu kita uji coba bersamaan untuk melihat dan menilai. Oke, lanjut. Nah, setelah dilakukan pengujian itu ada persetujuan dini dikeluarkan oleh otoritas yang bertanggung jawab untuk menolak atau menyetujui vaksin. Itu kalau kita di Balai POM. Dan saya yakin Bapak Ibu peserta seminar, teman-teman di Balai POM ini integritasnya luar biasa. Ya, contoh, berapa kali dia sudah menolak obat yang diklaim oleh orang bahwa itu efektif, ditolak oleh Balai POM karena dia melihat bahwa dalam proses pengujiannya ada yang dilangkai. Nah, sehingga kalau saya percaya sekali kalau Balai POM nanti memberikan persetujuan vaksin, itu dia sudah yakin betul bahwa aman. Ya. Lah kalau Balai POM kita tidak percaya, siapa lagi yang kita percaya, Pak? Saya nggak mungkin sendirian, misalnya sebagai Kepala Dinas Kesehatan memberikan persetujuan karena tidak punya otoritas. Saya juga cuma pengguna. Begitu Balai POM setuju, kita gunakan. Kalau Balai POM bilang jangan digunakan, kita nggak gunakan. Nah, sehingga karena panjang tadi ya, persetujuan dini itu dilakukan karena pandemi, ada yang disebut otorisasi penggunaan darurat, tapi otorisasi penggunaan darurat tetap mengacu pada tahapan-tahapan uji tadi. Setelah itu selesai, barulah vaksin itu diberikan lisensi. Ya. Namun demikian, lisensi pun sudah beredar, efek samping terus kita pantau. Ya, kita pantau, bahkan sistem kita pun sekarang, KIPI itu selalu kita laporkan, kejadian imunisasi, kejadian ikutan pasca imunisasi selalu kita laporkan. Meskipun sudah dianggap sangat aman karena sudah puluhan tahun vaksin ini, tetap kita pantau. Ya, tentu untuk memastikan keamanan dan efeknya, efektivitasnya. Lanjut. Nah, saya sekarang fokus ya sampai beberapa slide ke depan bicara vaksin COVID-19. Tadi itu pengantar untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwa vaksin itu tidak ujuk-ujuk kita suntikan ke orang, tapi melalui proses panjang. Nah, sekarang COVID juga sama ya, bahwa prinsip dasarnya vaksin itu tetap mengacu pada keamanan vaksin sebelum kita uji coba, sama dengan vaksin COVID. Saat ini sudah banyak vaksin, ya termasuk Sinovac yang diuji coba di Bandung, itu telah masuk tahap 3 dan telah disuntikan kepada seluruh relawan. Belum dicoba ke masyarakat. Kemarin sempat ribut, ada katanya divaksin tapi tetap terinfeksi, ada 1 orang. Tetapi saya ingin mengklarifikasi di sini bahwa kalau uji klinis tahap 3 tadi yang saya sebutkan itu memang dibagi 2 kelompok. Ada yang diberikan vaksin betul-betulan, ada yang disuntik vitamin. Yang tahu mana yang diberikan vaksin betulan, mana vitamin itu hanya peneliti. Dan ternyata yang terinfeksi itu memang hanya disuntik vitamin. Sehingga kemana-mana, dia merasa sudah diimunisasi padahal placebo, kan nggak boleh dikasih tahu dia bahwa dari awal dia juga sudah bikin persetujuan bahwa ini tersamar ganda. Artinya kami akan membagi 2, 1 dikasih vaksin, 1 dikasih vitamin, atau bahkan kadang-kadang cuma suntik air. Ya. Nah, itu memang sudah dikasih tahu. Siapa yang dapat tidak boleh diberitahu. Nah, sayangnya orang ini begitu dapat vaksin merasa kebal, jalan-jalan kemana-mana. Jalan-jalan kemana-mana padahal yang disuntikkan bukan vaksin, tapi placebo-nya tadi. Nah, akhirnya dia tetap positif. Nah, kemudian Bapak Ibu yakinlah bahwa seluruh proses pembuatan dan penelitian vaksin itu diawasi oleh lembaga yang kredibel, Balai
Badan POM, pengawas obat dan minuman, untuk memastikan bahwa nanti pada saat digunakan keamanan dan kemanjurannya itu betul-betul bisa diverifikasi dan dibuktikan. Ya, olehnya itu pelaksanaan uji klinik vaksin itu satu harus memenuhi aspek ilmiah. Ya, tidak boleh vaksin itu diuji berdasarkan katanya, harus berbasis pembuktian semuanya. Tadi seperti kalau 100 orang yang divaksin, berapa banyak yang masih infeksi? Kalau ternyata yang infeksi sampai 20 saja, itu pasti dibatalkan. Untuk apa? Tapi kalau yang terinfeksi 1, oh udahlah 99% berarti efektivitasnya. Kan kita bukan Tuhan yang bisa menjamin 100% ya, tapi kita percaya statistik. Kemudian menjunjung tinggi etika, ya, kemudian sesuai dengan pedoman cara uji klinik yang baik. Nah, sampai saat ini vaksin, calon vaksinnya belum vaksin ya. Kalau vaksin itu kan sudah ada lisensinya, sudah ada lisensinya. Ini masih calon vaksin. Ternyata hasil uji klinik fase 3 itu dinyatakan aman dan tidak ditemukan reaksi yang berlebihan. Jadi dari sisi uji fase klinis tahap 3, kita yakin bahwa sudah aman sebetulnya digunakan, tapi kan masih butuh waktu untuk lisensi. Makanya kita belum suntikan, nanti aja deh. Mungkin Desember baru kita suntikan. Setelah mendapat license, pemantauan yang sudah disuntik itu dilanjutkan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kandidat vaksin yang digadang-gadangkan oleh pemerintah. Ada Sinovac, jadi tidak semuanya buatan Cina ya, yang selalu dikembangkan buatan Cina enggak juga. Sinovac iya memang iya, Sinopharm juga iya. Tapi vaksin AstraZeneca itu dari Inggris ya. Kemudian ada Genescience itu juga dari negara lain ya. Nah, ini juga untuk bisa menjadi vaksin kan harus lulus beberapa tahapan uji klinis yang seperti saya sebutkan tadi, dengan tujuan memastikan keamanan dan takaran dosis yang aman. Nah, keamanan vaksin bagi masyarakat itu terus terang saya yakin menjadi prioritas dan tugas utama pemerintah, karena pemerintah nggak mungkin menginginkan rakyatnya sakit. Kalau rakyat kita sakit, diserang orang kan repot kita. Jadi rakyat kita harus kuat dan dipastikan jangan sampai justru pemberian vaksin itu menyebabkan penyakit. Jadi kita harus pastikan keamanannya. Lanjut. Ya. Bapak Ibu, mengapa orang perlu diimunisasi? Ya. Karena imunisasi banyak orang akan membuat imunitas populasi atau yang kita sebut sebagai herd immunity itu terjadi. Ya, selama ini ada anjuran, oke deh, ada yang beberapa orang oknum menganjurkan herd immunity jalankan aja supaya vaksin COVID ini nggak usah pakai masker, nggak usah pakai ini, yang sakit kita obati, yang sehat, yang sakit kemudian sembuh nanti jadi kebal, lama-lama kebal. Tapi kalau itu kita lakukan terlalu berisiko, angka kematian bisa sampai 20%. Ya, 20%. Yang hidup itu nanti orang-orang yang kuat saja daya tahan tubuhnya, yang lagi sakit, orang tua, anak-anak akan mati semua. Kan kita nggak mau yang seperti itu. Maka cara pembentukan imunitas populasi atau herd immunity itu yang melalui vaksinasi. Asumsinya kalau misalnya 70% komunitas atau penduduk terimunisasi, maka risiko penularan akan menurun. Saya ngambilkan contoh begini, ada 10 orang berkumpul, 3 orang diantaranya yang tidak divaksin. Yang 7 orang sudah kebal karena divaksin, maka ketika salah satu yang dari tidak divaksin itu kena penyakit, dia tidak bisa nyebarin ke yang 2 lainnya yang belum divaksin. Kenapa? Karena di antara-antaranya itu ada orang kebal. Ya, ini ngambilin contoh nih ya, mohon maaf ya. Pak Agus misalnya belum divaksin, ya, tapi ini kan banyak nih. Terus Mbak Novita juga belum divaksin, tapi di antara ini ada saya, ada 8 orang lagi ya, 8 orang keliling, ini berjauhan. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, itu nggak sempat nular, karena ada yang tengah-tengah ini kebal yang menahannya. Itu yang disebut dengan imunitas populasi. Nah, melindungi orang lain, tujuannya adalah tentu melindungi orang lain yang belum atau tidak bisa diberi vaksin, seperti bayi, atau orang-orang dengan penyakit gangguan imun. Ini kan orang yang tidak mungkin kita vaksin, jadi kita lindungi dengan kita yang bisa vaksin, 70% itu orang-orang yang tidak bisa divaksin karena berbagai alasan, itu akhirnya terlindungi. Jadi bagi saya, bersedia divaksin itu bukan cuma untuk melindungi kita, tapi juga menurut saya punya berpahala loh, karena mencegah orang lain sakit. Konteksnya begitu menurut saya. Ya, jadi kita perlu dorong ini, jangan sampai penolakan vaksin ini sangat meluas karena akan menghambat terciptanya kekebalan. Ya. Kalau hanya 30% yang bersedia divaksinasi itu nggak ada gunanya.
minimal 70%. Ya makanya pemerintah juga mentargetkan 70%. Kalau 70%, saya yakin COVID tidak akan masalah lagi. Oke, lanjut. Nah, sampai saat ini uji klinik vaksin COVID-19 fase 1 dan 2 itu telah dipublikasikan secara internasional dan ternyata menunjukkan hasil. Lalu kemudian di Indonesia sudah meningkat pada fase berikutnya dengan disuntik, itu waktu ada 2.000 relawan yang bersedia untuk ikut fase 3 di Indonesia, tapi kan harus diperiksa, tidak bisa mengatakan saya bersedia disuntik lalu disuntik begitu saja, tetap diperiksa. Satu, apakah dia sudah pernah terinfeksi COVID? Kalau dia pernah terinfeksi COVID nggak bisa dimasukkan karena ada kekebalan alamiahnya. Kemudian diperiksa lagi apakah dia tidak terjadi penurunan daya tahan tubuh, karena disuntik berbahaya kan, jadi diperiksa. Dari 2.000 itu ternyata yang memenuhi syarat hanya 1.620 orang. Ya. Kemudian semua orang 1.620 itu telah selesai divaksinasi. Saat ini masih menunggu laporan hasil uji resminya, meskipun sebagian sudah tahu bahwa sangat aman, ya, sangat aman dan tidak ditemukan efek samping yang berat, misalnya sampai meninggal, sakit berat atau sakit punggung dan lain-lain. Ya. Jadi adalah yang demam, nyeri habis disuntik, tapi kan efek samping ringan. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hoax seputar vaksin COVID-19 ini. Dan itu terus terang akan berisiko pada kesehatan masyarakat. Olehnya itu saya mengimbau Bapak Ibu, gunakan sumber informasi yang terpercaya. Kalau misalnya ada hoax, tanya ke Dinas Kesehatan terdekat. Tanya ke Kominfo. Kominfo mungkin tidak bisa jawab, nanti hubungi Dinas Kesehatan. Jadi jangan kalau misalnya mohon maaf ada hoax begitu, tanya tetangga yang juga nggak tahu gitu loh. Itu yang kemudian menimbulkan hoax ini menjadi berantai. Lalu beberapa hoax yang selama ini ya hoax ini perlu kita lawan karena vaksin ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi kemanusiaan. Kita harus menyelamatkan umat manusia dari ancaman COVID ini. Beberapa hoax yang sering timbul, pertama bahwa vaksin itu nanti akan mengubah DNA. DNA manusia berubah. Saya juga nggak tahu orang ini mencoba mencari sumbernya dari mana kok sampai bisa tahu mengubah DNA. Tidak mudah mengubah DNA itu. Kenapa? Karena vaksin ini tidak berinteraksi dengan inti sel kita. Inti sel. Itu pun berinteraksi dengan inti sel tubuh kita, belum tentu juga tiba-tiba akan mengubah mutasi DNA. Ini ya, jadi nggak tahu, mungkin dia pikir kalau kita habis disuntik karena dicoba di monyet, jadi monyet juga kita. Saya pikir nggak begitu deh konteksnya gitu ya. Nah, dia tidak akan bisa mengubah DNA manusia. Kemudian ada yang menuduh vaksin itu jalan untuk menanamkan microchip dari Bill Gates gitu kan. Bill Gates ya yang penemu itu ya. Itu juga berlebihan. Sampai sekarang manusia belum punya teknologi vaksin yang bisa disuntikkan melalui jarum kecil itu. Belum ada chip yang seperti itu yang bisa dibikin manusia. Kemudian juga saya yakin semua negara akan menolak vaksinasi kalau itu dalam rangka menanam chip ke ini. Untuk keuntungan Microsoft, untuk apa gitu negara memfasilitasi yang begitu. Kan tidak logik, tapi banyak yang percaya loh. Ya, banyak yang percaya. Kemudian ada lagi yang menyebutkan nanti mandul kalau diberikan vaksin COVID. Nah, saya juga perlu menyampaikan bahwa dari uji klinis yang telah dilakukan 1, 2, 3, itu belum ada bukti bahwa vaksin ini mempengaruhi sistem hormon. Padahal sistem hormon itulah yang menyebabkan orang mandul. Orang disuntik KB itu kan dimandulkan sementara. Obat KB itu adalah merubah kondisi hormon orang, seakan-akan dia hamil, sehingga tidak hamil lagi gitu loh. Jadi hoax-hoax ini yang kemudian menyebabkan menyebabkan banyak masalah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kan isu halal haram. Ya, ini juga perlu saya singgung meskipun agak sensitif karena penting. Begini Bapak Ibu, saya orang Islam, Pak Agus juga orang Islam, banyak orang Islam lain, ulama juga banyak ya. Tapi begini, dalam konteks halal haram, ya, jangankan vaksin, kalau kita terancam keselamatan kita, makan babi pun boleh. Kalau itu satu-satunya pilihan yang tersedia. Nah, sekarang satu-satunya pilihan yang tersedia untuk mensehatkan manusia kan vaksin. Tapi tentu kita berharap ada bahan-bahan lain yang bisa ditemukan.
dalam konteks agama itu begitu, menyelamatkan orang jauh lebih penting daripada yang soal-soal hukum itu. Itu dalam unsur darurat. Kecuali ada vaksin sudah ditemukan betul-betul terhalal lalu kita menggunakan haram, itu yang salah. Kalau yang tersedia cuma itu. Ya itu yang sering disalahkan. Kalau orang terancam hidupnya, satu-satunya cara mempertahankan hidup dengan memakan babi, boleh. Itu ada hukumnya itu. Saya bukan ahli agama ya, tapi setahu saya begitu. Nanti teman-teman ulama harus mengkampanyekan ini. Jangan kemudian juga disebutkan karena ini tidak ada pilihan lain, lalu kemudian mengatakan nggak usah vaksin. Itu sama dengan membahayakan keselamatan manusia itu. Dan itu menurut saya dari sisi apapun dosanya lebih besar loh membahayakan keselamatan manusia itu. Nah itu barangkali ini isu yang sangat sensitif, tapi saya penting meyakinkan bahwa ketika tidak ada pilihan, hal-hal itu pun boleh. Bahkan sebetulnya hukum, contoh ya, ada orang ada kapal tenggelam, pelampungnya cuma satu. Pelampung itu hanya boleh dipegang satu orang. Kalau dipegang dua-duanya mati. Lalu satu orang mengambil jalan dengan mendorong yang satu itu supaya lepas lalu mati, hukum juga membebaskan. Karena itu tidak ada pilihan. Itu overmatch namanya dalam bahasa formal. Ya saya pikir kajian keagamannya juga harus dilihat. Urusan halal haram itu ada konteksnya gitu ya. Tapi sekali lagi saya bukan ahli agama ya, nanti tanyanya langsung kepada ulama yang lebih penting ya. Saya lebih melihat dari sisi kesehatan, tapi itu salah satu isu yang cukup merepotkan kita terkait vaksinasi. Oke, lanjut. Nah, sebagian besar masyarakat saat ini sangat percaya dan mengakui kegunaan vaksin. Boleh kita lihat banyak ibu-ibu yang datang bertanya ya, ke Posyandu, kenapa nggak ada vaksinasi bulan ini? Itu artinya dia udah sadar manfaatnya. Banyak. Saya juga banyak di WA oleh orang, Pak, kenapa sekarang Posyandu ditutup? Kalau mau vaksin suruh ke rumah sakit, ke puskesmas. Saya bilang ini pandemi. Kami memang punya kebijakan di daerah merah Posyandu jangan diselenggarakan dulu supaya tidak menyebarkan penyakit. Tapi kalau mau vaksin datang ke puskesmas. Ada kita siapkan. Ya memang sebagian kecil masyarakat masih meragukan keamanan dan kemanjuran vaksin COVID-19 yang masih proses pengujian. Tetapi juga seperti yang saya katakan kan tidak juga harus 100% lah. Ya 100% imunisasi kan target kita 70% saja. Jadi kalau ada yang masih tidak percaya, termakan hoax, kemudian barangkali soal halal haram masih menjadi pertimbangan utamanya, mudah-mudahan tidak sampai 30%. Ya karena kita kan juga target kita hanya 70% nih, ya. Kemudian kita bersama-sama harus memastikan informasi yang kita punya adalah informasi yang benar, kemudian tinggalkanlah hal-hal yang tidak masuk akal. Contoh tidak masuk akal itu kalau disuntik menyebabkan mandul itu nggak masuk akal sama sekali. Tapi ada yang percaya. Tapi bagi saya maklumi. Ya saya maklumi yang begitu, masih susah. Kemudian hati-hatilah membagikan informasi tentang vaksin. Ya, karena sekali lagi informasi tentang vaksin ini harus diverifikasi. Jangan-jangan memang orang yang niatnya untuk menggagalkan vaksinasi lalu membuat berbagai informasi dan kita menyebarnya tanpa perlu tidak perlu lagi tidak menyaringnya dengan bagus. Karena ada orang yang menjadikan medsos itu sebagai sumber terpercaya. Padahal kalau kami bekerja, kita tidak menjadikan YouTube, kemudian WA, Facebook, dan sejenisnya itu sebagai sumber utama. Kita itu bekerja berdasarkan sumber-sumber yang disebut dengan jurnal. Jurnal itu majalah ilmiah, sekumpulan tulisan ilmiah yang diverifikasi. Tidak bisa hanya pernyataan 1-2 orang di YouTube lalu dijadikan acuan. Nggak begitu caranya kami bekerja. Ya, ada yang mengatakan di YouTube kami mengatakan menemukan vaksinnya begini. Itu kan YouTube. Siapa redakturnya YouTube? Kan nggak ada. Yang di YouTube itu cuma standarnya yang penting jangan pornografi, ya kan? Jangan menyinggung sara, kan selesai. Jangan menyinggung orientasi seksual orang ini. Tapi soal benar tidaknya nggak ada redaksinya. Kan di YouTube begitu. Lalu kemudian itu yang dijadikan informasi membanding informasi yang ditulis di jurnal-jurnal internasional yang melalui untuk bisa dimuat itu melalui berbagai pertimbangan gitu loh, bahkan pengujian. Nah, itu yang kemudian dibandingkan atau informasi dari 1-2 orang
begini, tidak semua dokter juga itu beres kepalanya. Ada aja oknum dokter yang nggak betul. Misalnya contoh begini, ada dokter yang percaya bumi ini datar. Ada dokter, itu dokter, bukan masyarakat biasa yang nggak tahu. Padahal di zaman satelit kan bisa lihat bumi ini bundar. Bulat lah ya, bulat ini. Ada yang begitu. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya oknum kesehatan seperti itu, lalu kemudian menulis di YouTube tidak diverifikasi oleh redaksi yang betul, redaktur yang betul, tiba-tiba masa itu dokter yang bilang tuh. Nah, itu perawat yang bilang. Tapi kan sekali lagi jangan menjadikan medsos itu sebagai sumber. Sumber utama kita itu satu jalur informasi pemerintah. Jalur informasi pemerintah itu ngambilnya juga dari mana? Dari jurnal-jurnal dengan reputasi yang baik. Ya, melalui penelitian, ada bukti-buktinya. Jadi itu ya, tolong Bapak Ibu hati-hati membagikan informasi tentang vaksin. Ya, pastikan sumbernya sumber kredibel. Jangan orang yang tidak jelas tiba-tiba bikin video tentang ada orang yang disuntik begini mati, lah kan nggak diverifikasi gitu loh. Ya, kalau saya masih lebih percaya koran-koran daripada sumber-sumber di medsos. Kenapa? Di koran itu kan ada redaksi, ada redaktur. Sebelum dimuat diverifikasi dulu. Jadi bukan asal nulis wartawannya. Tapi kalau di medsos siapapun boleh menulis tentang apapun. Ya kan? Ini yang perlu menjadi perhatian. Oke, lanjut. Saya kira begitu ya yang saya bisa sampaikan supaya menjadi kita terbuka. Khusus untuk pertanyaan halal haram, nanti kalau ada saya jangan didiskusikan ya, karena itu hanya apa namanya pengetahuan sepintas. Nanti kalau itu tanya sama ahlinya, jangan ditanya ke saya. Saya kepala dinas kesehatan, bukan ketua majelis ulama. Oke, lanjut. Baik. Terima kasih Pak Dr. Suyuti Samsul atas paparannya mengenai vaksin, kemudian juga fokus kita ke vaksin COVID-19. Dan kita akan buka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta dalam dialog webinar kali ini. Nanti akan kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada narasumber kita. Ada kutipan dari farmasetika.com, banyak vaksin yang berkembang di dunia, termasuk di Indonesia, akan tetapi ke depan Indonesia akan memakai vaksin yang dibuat oleh Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac, yang dimana ini sudah melakukan pengembangan produk bersama dan mereka adalah salah satu perusahaan vaksin yang sudah mendapatkan sertifikat dari WHO. Vaksin yang dikembangkan adalah jenis vaksin inactivated atau vaksin yang sudah dimatikan, gitu ya. Dan Bio Farma menguasai metode pembuatan vaksin dan vaksin ini telah memasuki uji tahap klinis 3 dan rencana pendistribusian di Desember 2020. Dan yang akan mendapatkan vaksin terlebih dahulu ini adalah tenaga kesehatan. Begitu ya Pak ya? Tenaga kesehatan, memang sudah dipastikan tenaga kesehatan yang akan menerima. Yang pertama saya ingin membuat pernyataan publik. Saya bersedia menjadi orang pertama di antara tenaga kesehatan itu yang divaksin. Ya. Jadi supaya menghilangkan keraguan Bapak Ibu semuanya, saya bersedia divaksin. Tapi sekali lagi, nanti jangan teriak, ini kok yang duluan divaksin kepala dinas kesehatan, kami dibelakangkan. Ya. Tetapi begini, pada prinsipnya memang kita sudah pernah mendapat pemberitahuan ada beberapa prioritas vaksin. Yang pertama itu tenaga kesehatan. Itu prioritas pertama. Dan tenaga kesehatan yang tercatat di Kalteng ini lebih dari 10.000. Ya, jadi 10.000 ini yang akan kita dahulukan. Ya. Kenapa tenaga kesehatan yang kita dahulukan? Pertama, mereka memang yang paling terpapar. Otomatis kan, paling terpapar. Yang kedua, saya kira ada keuntungan lagi untuk membangun trust. Trust masyarakat bahwa vaksin ini aman, efektif, dengan tenaga kesehatan juga lebih, tentu tenaga kesehatan itu kan lebih punya informasi tentang vaksin sehingga lebih siap menerima. Yang kedua, tenaga kesehatan ini nanti akan memberikan keamanan dan kenyamanan ke masyarakat bahwa dengan disuntiknya tenaga kesehatan, mereka juga merasa, oh rupanya aman. Nah, jadi menurut saya ada dua keuntungan. Ya, jadi dan saya pastikan tenaga kesehatan siap untuk divaksin. Ya, dan untuk meyakinkan seluruh tenaga kesehatan, saya bersedia divaksin pertama kali di antara tenaga kesehatan itu. Ya. Iya. Dan ini ada perbedaan nggak Pak
sedang orang yang terkena COVID ini kan ada yang pakai gejala dan tidak pakai gejala. Ya. Pada saat pemberian vaksin itu apakah dibedakan atau memang satu jenis saja yang diberikan? Jadi begini, nanti kan kita akan wawancara sama mereka kan. Salah satu pertanyaan pertama kita, pernah nggak sakit? Kalau pernah sakit, kemungkinan kita nggak masukkan karena sudah terbentuk kekebalan alamiah. Ya kalau sudah terbentuk kekebalan alamiah, dia sembuh, untuk apa divaksin lagi? Nah, sehingga yang kita utamakan itu justru yang belum pernah kena. Tenaga kesehatan pun begitu, yang sudah kena nanti kita nggak vaksin lagi. Ya, tapi kalau yang belum pernah kena, termasuk saya, ya harus vaksin. Ya. Begitu. Kalau di Provinsi Kalimantan Tengah, bagaimana dukungan dari kesiapan sarana dan prasarana untuk vaksin ini? Jadi kita punya tenaga kesehatan itu 13.000 totalnya. Itu termasuk punya pemerintah, daerah, punya Kementerian Kesehatan di KKP dan seterusnya itu kita juga masukkan. TNI Polri punya juga tenaga kesehatan, swasta. Dan begitu nanti sudah ada timeline-nya kapan kita vaksinasi, kita akan melatih mereka. Ya, karena ini kan juga mereka belum berpengalaman loh menggunakan vaksin, jadi kita akan latih untuk mempersiapkan mereka. Dan meskipun sebetulnya belum jelas tanggal pastinya, kita itu sudah berkoordinasi webinar dengan teman-teman di kabupaten, kita siapkan semua bersama-sama, satu sumber daya, kedua kita siapkan logistiknya, kemudian bagaimana distribusinya itu kita udah bicarakan. Dan saya yakin pada saatnya kita akan siap. Begitu. Dan ini ada beberapa pertanyaan, ada banyak sekali pertanyaan. Sekali itu, nggak cukup jam. Ini ada pertanyaan, apakah protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ini tetap dilakukan setelah proses vaksinasi selesai? Jadi saya ingin mengklarifikasi ya, bahwa vaksin itu bukan pengganti protokol kesehatan. Itu dulu yang harus dipahami. Kenapa? Setelah divaksin itu kan tidak serta-merta langsung ada kekebalan. Ya toh? Dia butuh waktu. Proses terbentuknya kekebalan itu bisa 1 bulan. Nah, jadi setelah divaksin bukan berarti kita langsung tiba-tiba semua tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Kita tetap jaga jarak untuk sementara waktu sampai kekebalan pada tingkat masyarakat terbentuk. Setelah itu boleh lepas masker. Nah, kita kan belum tentu ada jaminan setelah disuntik 5 hari kemudian sudah terbentuk. Tapi setelah disuntik 5 hari kemudian sudah buka masker belum terbentuk, ini ya bisa terinfeksi. Jadi sekali lagi saya ingin mengklarifikasi bahwa vaksin itu bukan pengganti protokol kesehatan. Tetap harus dijalankan sampai beberapa waktu kemudian selesai proses vaksinasi seluruh masyarakat 70% itu tadi baru kita lepas protokol kesehatan. Baik. Ini ada pertanyaan Pak dari Nur Aina. Apakah vaksin akan diberikan kepada seluruh masyarakat atau hanya kepada mereka yang terkena virus saja? Misalkan ada masyarakat yang memang sadar, wah saya mau divaksin begitu. Ya, jadi begini. Tadi saya ini kalau orang sudah kena, itu malah kita nggak vaksin, ya. Yang kita vaksin itu adalah yang kena. Dan tadi karena pertanyaan pertama itu kesiapan tenaga kesehatan, saya cukup jawab tenaga kesehatan. Tapi setelah tenaga kesehatan itu ada prioritas berikutnya lagi. Ya, prioritasnya itu adalah ASN, anggota TNI Polri yang bekerja di lapangan dalam rangka pencegahan COVID. Karena mereka juga rentan terpapar ya. Setelah itu prioritas berikutnya adalah seluruh petugas layanan publik. Meskipun swasta, kalau layanan publik kita vaksin, itu ketiga. Yang keempat baru masuk prioritas seluruh masyarakat yang berumur antara 15 sampai 59 tahun. Ya. Kenapa 59 ke atas kita tidak masukkan? Salah satunya karena sistem imunnya sudah melemah sehingga kalau disuntik tidak dibolehkan gitu ya, tidak dibolehkan karena dia punya daya tahan tubuh lemah. Ya. Tapi asumsinya kalau 70% sudah terimunisasi, mereka akan terlindungi yang 59 dan 15 ke bawah ini. Tuh, ya. Kemudian ada pertanyaan dari Alvira Gladys, apakah setelah adanya vaksin keadaan ini bisa kembali normal atau dan berapa lama vaksin itu bertahan di tubuh kita? Ya, jadi begini, kita sebetulnya tujuan utamanya itu ya, tujuan utamanya memvaksin itu memang supaya hidup normal kembali gitu ya. Jadi harapannya setelah vaksinasi nanti berjalan, terbentuk kekebalan imunisasi, kita nggak perlu jaga jarak lagi. Kita nggak perlu menghindari kerumunan, kita nggak perlu pakai masker. Nah, berapa lama bertahan itu tidak menjadi soal, yang penting secara bersamaan 70% populasi itu mau hanya 6 bulan bertahan itu nggak masalah, tapi 70% masyarakat 6 bulan bersama-sama kembali itu sudah cukup. Sudah cukup, tidak perlu harus seumur hidup.
Karena kan seluruh dunia ini divaksin ya. Iya. Seluruh dunia divaksin bersamaan, tidak ada tempat induk semangnya apa namanya virus ini nggak ada, otomatis dia akan mati sendiri semua virusnya kan. Sehingga nggak perlu harus seumur hidup, mau 6 bulan 3 bulan yang penting serempak, nggak masalah. Tapi setidaknya pada saat proses vaksin dan pada saat ini berjalan kepada masyarakat, memang harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Begitu. Sampai nanti ahli kesehatan masyarakat kita mengatakan ini sudah terbentuk kekebalan imunitas, kita boleh tinggalkan protokol kesehatan. Ya. Ada pertanyaan dari Evi Susanti. Bagaimana jika saya mempunyai riwayat alergi obat, apakah ada hubungannya dengan vaksin? Kemudian seberapa efektivitaskah vaksin benar-benar memberikan perlindungan pada setiap penyakit? Jadi soal alergi obat itu nanti kan akan ditanya oleh petugas ya, Pak, Bu. Sekarang sebelum imunisasi kan kita biasa begitu ya. Sudah pernah sakit nggak? Kemudian apakah ada alergi obat tertentu? Tadi juga dari 2.000 relawan itu yang boleh kan 1.600. Ya salah satunya mungkin karena alergi. Ya, jadi kalau misalnya alergi kita akan lepas. Tetapi sekali lagi kan memang kita tidak 100% target kita, 70% saja. Jadi kalau memang alergi jangan dipaksakan. Ditarik aja masuk dalam kelompok 30% yang tidak perlu divaksinasi. Nah, sehingga kalau soal bicara efektivitas, seperti yang saya katakan tadi, riwayat vaksinasi itu cacar monyet pun sampai sekarang nggak ada lagi. Nah, kemudian ada vaksin yang seumur hidup orang nggak akan kena penyakit. Tapi memang ada vaksin-vaksin tertentu yang harus di-booster. Tetapi menurut saya untuk vaksin COVID ini, karena memang tujuannya hanya serentak, ya kalau sudah kebal komunitas ya selesai, nggak perlu lagi perpanjangan. Kecuali nanti pemerintah menjadikannya sebagai program wajib, karena asumsinya rupanya tidak bisa hilang vaksin ini, virusnya. Maka dilakukan program wajib seperti BCG, difteri, dan seterusnya. Ya. Dan ini banyak sekali. Nggak apa-apa, masih ada waktu. Pertanyaan, boleh kita sambil lihat. Berdasarkan PP nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin COVID-19, apakah Provinsi Kalimantan Tengah sudah membuat perencanaan mulai jenis vaksin yang dipakai sampai pelaksanaannya? Apakah sudah ada kerjasama dengan pihak PLN untuk menjaga supaya listrik stabil selama penyimpanan vaksin untuk menghindari kerusakan vaksin karena daerah kita listrik masih belum stabil? Kemudian ada pertanyaan ketiga, kalau ada pilihan vaksin, apakah sudah mendapatkan restu dari BPOM? Ya. Baik. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mensosialisasikan vaksin ke masyarakat supaya semua bisa mendapatkan akses vaksin COVID-19? Bagaimana Bapak? Ya, jadi yang pertama ya, saya tidak menjawab tentu satu persatu ya. Yang pertama bahwa kita tentu Dinas Kesehatan Provinsi itu bukan dalam posisi untuk menentukan vaksin mana yang akan kita pakai. Selama ini vaksin itu selalu disiapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah provinsi itu hanya sebatas pengguna yang diputuskan oleh pusat. Jadi belum pernah ada riwayatnya pemerintah provinsi itu yang menyediakan vaksin. Selalu pusat kemudian mendistribusikan, kita lanjutkan distribusinya. Tetapi perlu diingat dalam proses distribusi itu yang seperti tadi apakah kerjasama dengan PLN, rantai dingin terpelihara. Satu, kami menjamin bahwa rantai dingin itu akan terpelihara khusus untuk di gudang-gudang vaksin kita. Itu kan ada genset cadangan, ya. Kemudian lemari-lemari yang kedua, lemari-lemari es kita itu sampai 2 jam tidak ada listrik pun tetap dingin, ya tetap dingin. Karena memang dia bukan kulkas rumah tangga ya, bukan kulkas rumah tangga, kulkas lain. Kemudian dalam proses distribusi, selain kalau Provinsi Kalteng itu punya mobil distribusi yang memang khusus mobil berpendingin, itu ada, ya mobil box besar. Namun proses berikutnya dari kabupaten ke puskesmas, puskesmas sampai ke pustu-pustu. Maaf, saya minum dulu ya. Maaf. Ya, jadi dalam proses distribusinya itu kita menggunakan rantai dinginnya tetap kita pelihara itu menggunakan ice pack. Ice pack itu es tapi bukan dari
dari air yang dibikin, tapi gliserin. Ya, gliserin itu dinginnya lebih kuat, masuk dalam kantong khusus. Itu bawa asal tetap tutupnya rapat, itu 3 kali 24 jam pun aman di tentengan, ya. Aman di tentengan. Nah, nanti kita kan sudah punya data nih bahwa seluruh orang, mulai dari tenaga kesehatan, ASN, anggota TNI Polri, kemudian masyarakat yang berusia 15 sampai 59 tahun itu wajib divaksinasi, kecuali ada hal-hal yang tidak membolehkan dia, misalnya tadi lagi sakit, lagi ini, itu kita kecualikan. Nah, ini kan nanti petugas kita yang akan mendatangi satu persatu, kalau perlu dari rumah ke rumah, dibantu oleh TNI Polri dan tenaga-tenaga kesehatan lain. Jadi jangan khawatir, meskipun misalnya sosialisasi yang kita lakukan seperti ini juga bagian dari sosialisasi ya, itu tidak sampai dari pintu ke pintu, tapi yakinlah bahwa kita akan mengejarnya dari pintu ke pintu, ya, dari pintu ke pintu untuk imunisasi. Nanti mungkin kalau dari rumah ke rumah terlalu berat, ya kita dari satu RT ke RT lah kita kumpulkan seperti apa, kerjasama dengan RT setempat. RT setempat kan pasti paling enggak 90% warganya dia kenal lah, ya. Nah, yang lain-lain kebetulan mungkin lagi perjalanan pada saat vaksinasi, ya tidak masalah kita siapkan di terminal, di bandara, nggak masalah kita lakukan semua itu. Ya. Yang penting prinsipnya masyarakat bersedia berpartisipasi apapun kami lakukan untuk memastikan semua mendapat akses terhadap vaksin. Jadi jangan khawatir, kita upayakan semuanya dapat. Ya, dan tadi kan ada penjelasan mengenai sudah ada vaksin flu yang sudah bisa masyarakat gunakan untuk vaksin flu gitu. Apa perbedaannya vaksin flu dan vaksin COVID yang sekarang, Pak? Jadi begini, vaksin flu itu kan juga memang dari virus influenza, tapi virusnya kan berbeda dengan virus corona. Nah, sehingga kalau kita menggunakan vaksin flu, ya vaksin influenza untuk menyuntik dalam rangka mendapat kekebalan corona itu tidak pas, karena tubuh tidak membentuk respon imun untuk tidak membentuk kekebalan untuk corona, tapi membentuknya untuk influenza, padahal virusnya berbeda. Nah, sehingga yang harus dilaksanakan memang harus virus ini, harus vaksin COVID, bukan vaksin lain. Itu sama dengan misalnya orang dapat BCG, lalu imunisasi BCG, lalu berharap tidak dapat pneumonia, nggak akan ketemu itu, karena sistem tubuh nggak kenal. Jadi, sekali lagi harus vaksin COVID untuk membuat tubuh kita kenal. Kalau menggunakan vaksin lain, dia tidak dikenali. Ya. Iya, jadi kalau misalkan orang yang disuntikan vaksin ini orang yang terkonfirmasi. Ya. Tetapi untuk mencegah, apakah boleh menggunakan vaksin flu untuk mencegah? Tidak bisa ya, Pak ya. Karena kan ada yang bertanya bahwa orang yang terkena COVID ini kalau gejalanya kan seperti flu. Betul. Begitu. Tapi sekali lagi vaksin flu atau vaksin influenza itu tidak kekebalan yang dibentuknya tidak bisa mengenali COVID, sehingga meskipun dia pakai tetap akan kena. Nah, jadi kalau mau mencegahnya sekali lagi harus vaksin spesifik, nggak bisa vaksin umum. Ya. Vaksin spesifik yang khusus untuk COVID. Dengan demikian, dia merangsang tubuh membuat kekebalan yang memang dia mengenali COVID. Jadi begitu COVID masuk, dia langsung menyerangnya. Nggak bisa reaksi silang, nggak bisa kekebalan silang. Ya. Ini ada banyak sekali beredar di sosial media mengenai informasi tentang vaksin COVID ini. Dan udah banyak sekali informasi hoax yang sudah beredar. Ini ada salah satunya yang tidak mau divaksin ini akan ditangkap. Kemudian rakyat itu sudah banyak yang sudah menolak karena menganggap bahwa mereka sudah terbiasa dengan kondisi kondisi COVID ini, kemudian tidak mau divaksin begitu. Dan ada juga yang menginformasikan kepada masyarakat bahwa pandemi COVID ini sebenarnya sudah hampir berakhir karena aktivitas masyarakat sudah hampir kembali normal begitu. Padahal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan itu bagaimana, Pak? Jadi begini ya, sebetulnya tujuan vaksin itu bukan cuma tujuan personal yang bersangkutan, tapi yang paling penting melindungi anggota masyarakat yang lemah. Tadi bayi-bayi, orang tua, kemudian mengalami masalah ini ya. Nah, menurut saya kan begini ya, setiap orang dewasa itu punya tanggung jawab sosial. Ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab etis, ada tanggung jawab moral untuk melindungi orang lain. Tidak bisa hanya mengatakan, saya sehat-sehat saja, saya nggak mau divaksin. Itu satu.
Yang kedua, setiap negara itu menganut prinsip ya yang disebut dengan hukum tertinggi itu adalah keselamatan masyarakat. Ya, keselamatan masyarakat. Jadi mereka menyebutnya apa namanya suprema lex exto ya. Jadi hukum tertinggi dalam suatu negara itu adalah menjaga keselamatan masyarakat. Sehingga wajar kalau kemudian pemerintah itu merencanakan akan memberikan denda bagi yang tidak bersedia divaksin. Karena itu mengancam keselamatan rakyat. Ya, jadi kalau seseorang itu menolak divaksin, itu tidak hanya membahayakan dirinya, tapi membahayakan orang banyak. Ya, orang banyak. Sehingga menurut saya sangat wajar kalau kemudian pemerintah nanti memutuskan yang tidak mau divaksin, ya harus kena denda, ada konsekuensinya dong. Tidak bisa hanya mengatakan, saya tidak bersedia divaksin, tapi tidak memenuhi syarat-syarat, misalnya dia lagi sakit, kemudian tidak punya kekebalannya sudah menurun, dan seterusnya. Kalau sehat-sehat saja mestinya harus sukarela ya, maka instrumen untuk memaksa itu tadi dalam rangka menjaga keselamatan rakyat ya. Yang kedua memang ya, saya bilang ada tanggung jawab etis dan moral bagi kita untuk melindungi orang lain. Bahwa saat ini pandemi masih jauh dari berakhir, masih jauh. Itu kalau ada yang mengatakan saya beraktivitas sehat-sehat saja, saya hanya ingin mengatakan Anda sedang beruntung. Belum tentu keberuntungan itu datang berikutnya. Ya, bisa saja yang selama ini kebetulan teman bergaulnya tidak sakit. Suatu saat dia akan ketemu orang sakit, berinteraksi dengan orang yang OTG dan seterusnya, lalu kena. Dan ketika kena, respon orang memang berbeda-beda. Ada orang yang daya tahan tubuhnya cukup sehingga menjadi OTG, tapi ada juga yang enggak sampai masuk ruang isolasi. Nah, sehingga kepentingan kita vaksin ini ya bersama-sama melindungi masyarakat ini, bukan untuk melindungi diri sendiri atau melindungi keluarga. Tujuannya itu. Jadi kalau kemudian nanti ada pengenaan denda, menurut saya sesuatu yang wajar dalam rangka melindungi komunitas bangsa ini. Jadi itulah kira-kira ya. Kemudian dari Kominfo, Pak, apakah sekarang dengan adanya sudah informasi-informasi mengenai akan diadakannya vaksin COVID-19 ini, respon dari masyarakat untuk melihat di Kalimantan Tengah ini seperti apa, Pak? Dari Kominfo sendiri melihatnya? Yang disampaikan Pak Suyuti tadi beragam, jadi beragam pendapat masyarakat itu, ada yang menyambut baik, kemudian banyak juga yang was-was, dan saya sudah banyak terbantu oleh Pak Suyuti tadi tentang hoax yang beredar itu. Yang paling banyak itu yang kalau masuk pertanyaan itu masalah mandul itu, Mbak. Oh gitu ya. Masalah mandul itu banyak ketemuan ibu-ibu yang baru mau menikah dan sebagainya. Bukannya cukup bagus kalau yang sudah punya 3 anak gitu loh. Nggak perlu suntik KB lagi. Apalagi sudah ada program 2 anak baik ya, Pak ya. Ya. Terlebih lagi ya Pak ya, kalau misalkan kita kan di Kalimantan Tengah untuk jarak antar kabupaten itu kan mungkin sangat jauh untuk apalagi akses informasi. Untuk masyarakat yang kita misalkan waktu awal-awal COVID kan lebih banyak yang kita rapid test massal, begitu banyak yang menolak, apalagi akan diberikan vaksin begitu kan, pasti akan ada pro dan kontra. Memang misinformasinya itu, misinformasinya. Apalagi Pak Suyuti tahu bahwa Klaten ini begitu luas, 456 desa masih terjangkau, Pak. Blank spot masih. Dan itu juga menjadi tantangan bagi kita, tantangan bagi Kominfo bagaimana ke depan agar informasi ini betul-betul sampai ke masyarakat. Yang sampai saja begitu reaksinya, apalagi yang tidak, yang ya artinya misalnya dia mendengar itu bisa lebih, di sana beda lagi kan, itu yang di kota saja reaksinya berbeda-beda, apalagi yang desa-desa yang sangat jauh, kemudian daerah blank spot itu yang membawa berita dari kota beda lagi penekatannya. Nah ini menjadi tantangan kita, dan ini rekaman hari ini kita akan putar ulang-ulang, Mbak. Jadi supaya masyarakat betul-betul memahami. Jadi mungkin nanti siarannya di lokal lagi di kabupaten sampai ke kecamatan gitu ya. Apa yang disampaikan Pak Suyuti kita putar ulang di tingkat kabupaten, di kecamatan. Kalau perlu bikin layar tancap. Jadi biar itu kan lebih mudah kalau di kampung-kampung kan. Tapi layar tancapnya Pak Kadis tetap harus mempertimbangkan protokol kesehatan ya. Jadi mungkin dia dari RT ke RT, Pak. Jadi minggu ini di RT ini
kemudian 2 hari berikutnya di sana gitu ya. Ya, karena merubah mindset masyarakat itu kan lebih susah ya Pak ya. Ya. Apalagi yang memang sudah mereka sudah termindset bahwa kita di sini tidak ada orang yang keluar masuk, akses untuk masuk ke daerah mereka. Seperti yang dikatakan Pak Siti tadi, mendengar vaksin aja udah mual gitu ya. Sudah takut. Iya. Ada juga orang itu yang lihat terminal udah muntah. Itu saking ini kepalanya pokoknya naik bis itu udah mabuk gitu kan. Makanya dilihat bis mau lihat terminal udah mau muntah aja sama. Ya, jangan kan mau divaksin ya Pak ya. Ini mau rapid biasa aja ini udah gugup ini takutnya positif tanpa gejala gitu. Wajar ya, setiap intervensi ke tubuh manusia itu pasti menimbulkan rasa cemas. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak cemas mau disuntik, saya pikir dia berbohong. Selalu ada cemas. Cuma kan kadar kecemasan ini berbeda-beda. Ada yang kecemasan berlebihan, belum disuntik aja udah pingsan gitu loh. Ada gitu ya, pasti. Ya, ini ada pertanyaan dari Ricantika Fudiasa. Apakah isu-isu yang beredar luas vaksin COVID-19 dari China sudah ada dan akan dikirim ke Indonesia dalam beberapa saat nanti? Dan apakah vaksin COVID-19 ini dari China itu hanya dibagikan di Indonesia saja atau ke semua negara? Jadi yang pertama saya ingin mengklarifikasi, sampai saat ini pun sebetulnya belum ada vaksin, yang ada kandidat vaksin. Ya. Calon vaksin. Dia menjadi vaksin setelah mendapat lisensi dari Balai POM kita. Ya, bahwa memang yang paling maju risetnya itu adalah China. Jadi bukan cuma Sinovac yang di China itu mereka karena mungkin sumber dayanya bagus ya sehingga penelitiannya lebih cepat. Lebih cepat, kemudian sistem pemerintahannya yang komando sentralistik kan lebih mudah untuk melakukan penelitian. Tapi tidak berarti bahwa vaksin kita itu hanya dari sana nantinya. Calon-calon vaksin yang diproduksi Jerman, yang diproduksi Korea, yang diproduksi Inggris juga ada. Nah, mana yang akan dipilih pemerintah, tentu pertimbangan pemerintah adalah yang paling satu terjangkau dari sisi harga, yang kedua yang paling aman bagi rakyat kita gitu loh. Itu kan dua kombinasi yang tidak bisa dipisahkan ya. Tapi kalau misalnya harganya lebih tinggi tapi paling aman, saya pikir itu juga yang akan dipilih pemerintah. Nah, soal bahwa apakah sudah dikirim ke Indonesia, terus terang sampai sekarang saya bilang sekali lagi, kita belum punya vaksin. Yang ada calon vaksin, masih dalam proses untuk mencari lisensi. Jadi jangan khawatir berlebihan ya, berlebihan bahwa kemudian Cina yang paling siap. Salah satu karena memang dari sisi riset ya mereka lebih bagus ya, lebih bagus. Kita berharap juga vaksin merah putih yang dicanang-canangkan melalui Bio Farma itu juga bisa berjalan cepat ya. Berjalan cepat, kebetulan Bio Farma ini punya pengalaman membuat vaksin yang sudah sangat bagus juga, karena banyak vaksin wajib yang kita lakukan di sini, yang kita lakukan saat ini, itu buatan Bio Farma. Tetapi khusus untuk vaksin COVID ini kan orang cepat-cepatan ini, cepat-cepatan ya, barangkali startnya kita lebih lambat sehingga ini, tapi kalau menunggu Bio Farma siap, mudah-mudahan Desember juga bisa, saya pikir pemerintah akan mengambil yang Bio Farma daripada beli di luar negeri kan. Nah, bagi pemerintah adalah mana yang paling siap, terjangkau dan paling murah bagi rakyat. Kita kan ini kan nanti vaksin tidak bayar orang, semua digratiskan. Sekian banyak orang digratiskan loh. Ya, nggak peduli dia pengusaha mau apa, yang penting masuk kriteria, ayo kita vaksin dan itu gratis. Ya. Terkait dengan relawan, apakah relawan vaksin yang saat ini pada saat tahap pengujian ini random diambil dari tiap provinsi atau memang mereka harus mendaftar begitu? Jadi relawan dulu itu direkrut di daerah khusus, ya di Bandung dan sekitarnya. Kenapa tidak seluruh provinsi? Biayanya kan yang terlalu besar, dari Papua ngambil sekian kan. Nah kemudian juga kalau dia dari sumbernya banyak sekali begitu, kontrolnya akan susah. Jadi diambillah satu tempat di Bandung dan sekitarnya. Tapi kita juga salut, Pak Ridwan Kamil, Gubernur Bandung bersedia loh jadi relawan ya. Dan sampai sekarang kan sehat-sehat saja. Nah sehingga hampir semua itu berasal dari Bandung. Tetapi jangan dilupakan ya, meskipun kita berbeda suku, berbeda bahasa gitu ya, tinggal di pulau yang berbeda, tetapi dari sisi genetik orang Indonesia ini kan mirip-mirip saja. Ya, mirip-mirip saja. Tidak ada variasi genetik yang sangat berlebihan. Kita mewarisi nenek moyang yang sama meskipun berbeda pulau. Berbeda pulau. Genetik kita tuh nggak ada yang beda-beda. Memang ada yang mewarisi genetik dari Timur Tengah, ada yang dari Asia Timur dan sebagainya. Tapi dari struktur DNA-nya kita nggak ada perbedaan. Jadi kalau di Bandung sudah
dilakukan, tentu juga di Bandung bukan cuma orang Sunda saja yang jadi relawannya ya, tentu dari suku-suku lain yang tinggal di Bandung juga ada. Dan itu sekali lagi kalau pengujian itu tidak acak, tetapi mendaftar orang, karena kan harus tanda tangan. Ini kan vaksin belum ketahuan betul tingkat keamanannya. Kalau dia bisa secara acak kan susah. Jadi disampaikan dulu secara terbuka biasanya begini, bahwa kami akan mengadakan penelitian tentang vaksin, ya, diumumkan siapa yang bersedia silakan mendaftar. Nah, terkumpullah 2.000 orang. 2.000 orang itu diseleksi lagi sampai mendapat 1.600 segitu ya. Jadi saya pikir dari sisi randomnya itu sudah berjalan dengan bagus ya, berjalan dengan bagus meskipun pada lokal tertentu tidak seluruh Indonesia. Ya, kenapa pertimbangannya tidak Indonesia? Ya faktor kontrolnya tadi akan susah kalau satu di Kalimantan, satu di ini, wah kayak apa kontrolnya? Lebih baik pada satu tempat kita kumpulkan gitu ya. Nah, sehingga untuk populasi Indonesia dianggap dari sisi genetik sama, ya kita menganggap sudah aman kalau untuk Indonesia. Tapi sekali lagi, sampai sekarang belum ada vaksin, masih calon vaksin gitu ya. Ya, dan ini ada yang bertanya, Pak, agak di luar konteks. Ya. Bagaimana atau apa yang menjadi tolak ukur suatu wilayah itu dikategorikan zona merah, hitam, kuning, orange? Jadi begini ya, kalau untuk menyatakan merah, kuning, zonasinya itu bukan cuma satu variabel, ada 14 variabel. Salah satu reproduction time-nya, kemudian laju penularan, kemudian juga adanya kasus baru, dan seterusnya itu banyak. Tapi bukan dinas kesehatan yang mengolahnya, itu kita cuma hanya masukkan data-data itu dikirim ke pusat, diolah secara otomatis oleh sistem, muncullah pemetaan kabupaten A itu merah, kuning, orange, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau untuk petanya di Kalteng yang dikeluarkan oleh gugus tugas, itu memang tidak mengacu begitu. Kita hanya mengatakan semakin merah itu artinya semakin banyak yang terkonfirmasi positif. Tetapi untuk menatakan daerah itu merah itu bukan kewenangan kita di provinsi, tapi kewenangan di pusat yang bisa diakses melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID. Di situ bisa dilihat per kabupaten, per kecamatan itu bisa dilihat mana zona merah, zona hijau, zona ini. Tapi kalau sekarang rasanya zona hijau di Indonesia udah susah ya, karena semuanya udah kena ya. Tinggal kuning, orange, merah ya, dan sekarang banyak dulu daerah yang sudah kuning balik merah lagi. Balik merah lagi setelah liburan panjang ini. Liburan panjang, sekali lagi saya ingin menekankan juga bahwa virus ini menular melalui interaksi manusia. Ya. Ketika liburan, interaksi menjadi intens dari satu daerah ke daerah lain, risiko terbawanya penularan juga jadi besar. Makanya setelah liburan naik sekali. Apalagi ketika interaksi itu tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya, secara ketat. Ini juga barangkali kesempatan sekalian saya sosialisasi bahwa sekarang isunya itu bukan cuma bahwa protokol kesehatan itu memakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Bukan. Tetapi harus ditekankan memakai masker yang betul. Ya kan kebanyakan malah sekarang jadi apa ya? Jadi pemanis disimpan di dagu. Ya itu nggak akan melindungi apapun. Dan yang paling penting, ini juga saya sering sampaikan, justru ketika seseorang itu berbicara, masker itu menjadi makin penting. Kenapa pada saat kita berbicara, ini kan air liur terpercik-percik nih. Nah, bayangkan kalau yang berbicara itu OTG, di air liurnya ada kuman, terpercik kemana-mana, setelah itu kita pegang, risiko penularannya jadi besar. Nah, barangkali dia mengatakan, saya kan nggak pernah bersentuhan langsung. Siapa yang bisa menjamin kursi yang saya duduki ini, ya, saya misalnya tidak pakai masker, berbicara, atau saya katakanlah saya naik bis, ya, saya berbicara saat itu cerita terpercik-percik air liur saya, kemudian saya turun. Siapa yang bisa menjamin tempat saya tidak diduduki orang lain berikutnya? Yang beresiko pindah ke dia. Jadi itu karena konteksnya juga bertanya di luar konteks, saya juga menjawab luar konteks gitu ya. Tapi memang kita juga harus menginformasikan juga ya Pak ya kepada masyarakat bahwa banyak sekali sebenarnya masker-masker yang ada di luaran. Betul. Ada masker yang berbahan kain, ada masker scuba, kemudian masker medis. Sebenarnya yang memang lebih layak kita pakai untuk setiap hari beraktivitas itu? Yang dianjurkan memang masker medis ya. Masker seperti yang saya pakai. Kalau masker N95 lebih bagus lagi, tapi jujur aja, sulit bernapas pakai N95 ya.
Nah, yang seperti saya pakai ini lumayan, sekarang juga harganya udah balik normal lagi ya, 1.000 rasanya segini ya, bisa dipakai 4 jam, 5 jam, jadi sehari ya memang nambah pengeluaran jadinya ya. Masker kain juga boleh, tapi 3 lapis ya. Prinsipnya masker itu yang paling penting adalah supaya air liur kita, kemudian kalau kita bersin cairan dari hidung, itu ketika keluar tidak jatuh gitu loh. Jadi sekali lagi, masker itu tujuan utamanya bukan untuk kita. Tujuan utama itu melindungi orang, supaya kalau kita ini tidak terpercik keluar dari mulut dan sebagainya. Sama, orang mengatakan kenapa orang diisolasi? Diisolasi itu bukan untuk kepentingan orang yang bersangkutan kok. Isolasi itu untuk kepentingan orang banyak, supaya nggak nulari orang. Itu alasannya orang diisolasi. Nah, jadi sekali lagi pakai masker apa saja yang kita punya. Mungkin masker kain lebih murah ya karena bisa dicuci berulang-ulang, tapi pastikan 3 lapis. Ya, 3 lapis untuk menahan supaya cairan-cairan dari mulut dan hidung kita itu tidak menetes keluar ya. Yang kedua ya yang kalau memungkinkan pakai masker medis seperti yang saya pakai, tapi sekali lagi mana aja yang tersedia ya. Kalau scuba itu kita tidak anjurkan karena pori-porinya lebar. Karena pori-porinya lebar, resiko lolosnya cairan itu cukup besar. Ya. Iya. Dan berarti bisa dipastikan di Kalimantan Tengah ini merealisasikan vaksin itu di bulan apa, Pak? Jadi kita pernah mendapat surat dari Kementerian Kesehatan. Prinsipnya mereka meminta kita menyiapkan diri. Ya, itu waktu di surat itu disampaikan perkiraan bulan November. Tapi sekali lagi karena memang vaksinnya belum ada, baru kandidat, kemungkinan mundur ke bulan 12 atau bulan 1 ya. Bahkan bisa jadi bulan 2, bulan 3. Tapi kapanpun waktunya yang memang kita harus lakukan adalah mengkondisikan masyarakat supaya bersedia menerima vaksin ini. Sekali lagi karena penolakan banyak ya, banyaklah meskipun saya pikir mayoritas bersedia divaksin ya. Ada beberapa survei mengatakan 80% masyarakat Indonesia bersedia divaksin. 80%. Jadi di atas sudah dari 70 yang kita harapkan, 80%. Tetapi sekali lagi yang menolak vaksin itu sedikit, tapi paling kencang teriak di media sosial. Ya. Ini kan yang problem, Pak. Takutnya mempengaruhi ya, Pak. Iya, justru memang mereka minoritas yang menolak vaksin, tapi ngomongnya paling kencang. Nah ini tugas pemerintah, tugas pemangku kepentingan, masyarakat dan yang yakin manfaat vaksin itu untuk bersama-sama melawan. Makanya saya selain menggunakan media sosial resminya Dinas Kesehatan dan pemerintah provinsi, akun-akun pribadi saya pun saya gunakan untuk mengedukasi. Mengedukasi paling tidak ada yang dengar, ada yang setuju, pasti ada yang memaki-maki saya karena ini ya biasa aja yang begitu ya, biasa saja. Tetapi sekali lagi tentu tujuannya adalah mengedukasi ya. Mengedukasi bahwa vaksin ini manfaatnya bagi kemanusiaan sangat besar ya. Tugas bersama kita untuk memastikan masyarakat komunitas kita untuk aman, dan sampai saat ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan satu adalah protokol kesehatan. Menggunakan masker, cuci tangan, tapi berapa lama kita sanggup memakai masker ini terus-terusan? Masa seumur hidup kita harus memakai masker? Ya, maka jalan keluar keduanya adalah kita vaksin. Kita vaksin supaya masyarakat kebal, sehingga suatu saat kita berinteraksi begini tidak perlu pakai face shield, tidak perlu pakai masker, ya. Bisa ketemu cipika-cipiki lagi ya. Sekarang kan perlu semprot-semprot. Nggak perlu semprot-semprot macam-macam. Nah ini kan yang kita mau hilangkan, maka kita ngajak ayo kita sama-sama vaksin supaya hambatan-hambatan kita dalam bersosialisasi, bergaul secara sosial kita bisa hilangkan. Sama ini saya pun diundang kondangan terus terang mikir-mikir saya datang gitu loh. Ya. Saya mohon maaf, banyak yang undang saya pengantin, saya nggak datang, nggak ada jaminan kita bebas kan? Ya. Apa memang selama itu kita akan pertahankan model komunikasi begini? Ya? Atau kalau kita datang kita harus memakai perlindungan maksimal kan? Nah, kita berharap itu semua kita singkirkan. Dan satu-satunya cara menyingkirkan bentuk kekebalan. Kekebalan ini hanya bisa didapat saat ini melalui imunisasi. Kalau berharap ya udahlah, nanti kan semua orang yang sakit akan kebal. Memang berapa lama mau nunggunya, 100 tahun? Atau memang berapa banyak lagi orang yang kita mau korbankan harus mati sampai terbentuk imunisasi itu?
imunitas ini. Nah, satu-satunya jalan yang paling aman, ayo kita vaksin. Ayo kita vaksin, dan pemerintah tentu tidak akan ingin menjerumuskan rakyatnya, ya. Tidak ingin menjerumuskan. Dan saya mengajak ya, terlepas secara politis kita kontra dengan pemerintah saat ini, ada kepentingan besar di mana kita wajib bersama-sama bahu-membahu membentuk kekebalan pada masyarakat melalui vaksinasi. Udahlah, persoalan-persoalan tidak yang masih pertentangan politik di mana-mana, yang masih eksis di mana-mana itu ya, udahlah kita hilangkan sementara dulu, kita rame-rame divaksin lah. Ya, kalau ragu saya pertama diri menyodorkan diri untuk divaksin. Ya, mudah-mudahan setelah melihat saya divaksin tidak ada masalah, semua yakin, udah deh aman rupanya gitu kan. Ya, saya berharap nanti para pejabat di provinsi juga begitu, mulai dari gubernurnya, Pak Sekda, kemudian para kadin, ayo kita sama-sama duluan gitu loh. Tunjukkan ke masyarakat bahwa ini aman. Ya, kan masyarakat itu kan butuh contoh. Kalau dia lihat kita setelah disuntik seminggu masih hidup, pasti yakin, wah udah nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi saya yakin, tentu kita pun juga macam saya yakin sekali bersedia disuntik, wong sudah melalui proses yang memastikan bahwa itu aman, ya itu aman, sehingga saya merasa tidak ragu untuk menyatakan diri bahwa saya bersedia menjadi orang pertama yang disuntik di Kalteng, untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita ini aman. Kita aman, tujuannya untuk baik semua. Saya bahkan kemarin kalau diajak jadi relawan, mau saya jadi relawan, cuma ya jauh kan, pulang pergi malah dimarahi sama pimpinan, nanti pulang pergi ke Bandung saya, enak di saya gitu kan. Nah, cuma tentu kita sekali lagi minta pengertian masyarakat, jangan lagi nanti ada yang ribut, ini kok pejabat yang didahulukan gitu loh ya, ini kok Pak Kadis Kominfo yang didahulukan, kenapa bukan kami? Ini pemerintah mau enaknya aja gitu kan, giliran susah suruh kita, giliran untuk vaksin minta duluan. Nah, kalau itu kita tapi kalau masyarakat setuju kami yang duluan, ya kami lebih senang lagi gitu loh. Ya, tapi sekali lagi jangan juga sampai menimbulkan kesan bahwa ini menganak emaskan tenaga kesehatan, kemudian ASN Polri, karena mereka lah yang paling mudah digerakkan untuk mengikuti vaksin, ya kan? Nanti kalau lihat, rupanya dari hari ini sudah 1.000 orang yang divaksin ASN, TNI Polri, sekarang aman-aman aja, mudah-mudahan besoknya teman-teman dari pedagang pasar, ojek online, ayo kita vaksin, rupanya aman, itu harapannya gitu. Ya. Ya, dan kita sudah di penghujung dalam dialog webinar kita kali ini, Bapak boleh disuarakan untuk masyarakat himbauannya untuk siap vaksin saat vaksin siap. Ya, jadi Bapak Ibu peserta webinar dan seluruh masyarakat yang ada, saya sekali lagi mengingatkan kita bahwa setiap orang itu memiliki tanggung jawab etis, moral, dan sosial untuk melindungi orang lain. Ya, mari kita pastikan tugas dan tanggung jawab kita melindungi orang lain, keselamatan orang lain ini dengan mengikuti vaksin. Pemerintah menjamin vaksin ini pemerintah akan pilih berdasarkan mana yang paling aman dan paling efektif digunakan. Jadi tidak usah khawatir. Saya juga tadi sudah menjelaskan bahwa yang namanya tindakan medis tentu ada efeknya. Tapi efeknya itu tidak pada semua orang. Ya, dan itu efeknya juga ada yang ringan, memang ada yang berat, tapi yang berat itu jarang sekali ditemukan. Sehingga saya sekali lagi mengajak kita semua, ayo bersama-sama bersedia divaksin pada saatnya nanti, dan untuk meyakinkan Bapak Ibu, saya menjanjikan disaksikan oleh semua orang di sini yang hadir di webinar, saya akan mengajukan diri pertama kali untuk divaksin. Terima kasih. Baik, Pak Kadis Kominfo dipersilakan untuk himbauannya kepada masyarakat. Kalau saya singkat saja, lawan hoax. Ya, lawan. Ini kita sudah mendengarkan secara jelas dari Pak Suyuti, sumber yang terpercaya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Suyuti tadi, kalau ada sesuatu yang informasi yang meragukan, tanyakan ke Dinkes, tanyakan ke Kominfo nggak bisa jawab, ke Dinkes juga, gitu kan. Nah, jadi jangan menyebarkan sesuatu, menerima sesuatu, kemudian menyebarkan sesuatu yang tidak pasti. Jadi tahu dulu baru sebar, bukan sebar dulu baru tahu, balik-balik. Di medsos ini kan luar biasa, sekian detik sudah kemana-mana. Langsung viral. Iya, langsung viral gitu. Jadi kita harapkan masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial sesuai dengan fungsi tadi. Sekali lagi, kalau ada sesuatu yang tidak jelas, yang meragukan,
tanyakan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, bisa dijual lewat kami sehingga kami bisa memverifikasi, mencari informasi yang benar. Demikian. Ya, dan untuk masyarakat yang berada di luar Kota Palangkaraya di 13 kabupaten ada di Kalimantan Tengah, boleh follow sosmednya dari Diskominfo Kalimantan Tengah dan Dinas Kesehatan. Jadi semua informasi dan apapun yang ingin ditanyakan mungkin akan cepat direspon oleh admin dari sosmed dari dinas-dinas tingkat provinsi di Kalimantan Tengah. Dan kita akan umumkan untuk peserta yang hadir dalam dialog webinar kali ini akan mendapatkan sertifikat dan nanti akan dikirim share link-nya melalui panitia. Kemudian tadi ada 10 pemenang yang beruntung pada hari ini, 5 yaitu untuk penanya yang sudah dipilih dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang beruntung nanti bisa langsung menghubungi admin dari panitia secara pribadi di room chat. Yang beruntung atas nama Fitri, kemudian Nur Ainah, kemudian Alvira Gladys, Evi Susanti, dan juga Trisna Jaya. Sekali lagi dari Trisna Jaya, kemudian Evi Susanti, Alvira Gladys, Nur Ainah, dan juga Fitri, boleh langsung menghubungi panitia di room chat dalam Zoom kali ini. Dan ada 5 lagi, ini mohon menunggu ya Pak ya. Santai. 5 lagi ini akan diundi melalui well of name dari panitia yang akan juga mendapatkan voucher Rp100.000. Persilakan 5 yang beruntung. Nah, atas nama Ade Manasa, ini yang beruntung, ada 4 lagi. Rani Diah Anggraini. Nah, ketiga lagi. Ahmad Muhazir. Trisna Jaya, tadi sudah menjadi yang beruntung dalam pertanyaan, boleh diulang? Andreo Hasi Holland Sitompul. Berapa lagi? 1 lagi. Haji Rusyansah SAG MPD Rusan. Nah, jadi 5 yang beruntung sudah dipilih dari panitia, kemudian tadi juga ada 5 beruntung yang mengajukan pertanyaan yang sudah dipilih, boleh langsung menghubungi panitia di room chat dalam Zoom kali ini. Dan masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah harus teredukasi agar menyadari pentingnya vaksin untuk melindungi tubuh dan mencegah dari penularan penyakit. Dan upaya edukasi ini harus terus disosialisasikan untuk menghindari kesalahpahaman, salah persepsi dari masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi untuk mewujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit, agar masyarakat tetap produktif dan tetap menerapkan protokol kesehatan dan tentunya siap untuk divaksin saat vaksin siap. Jika masyarakat melakukan vaksinasi, tidak saja memberikan perlindungan bagi orang yang diimunisasi, tetapi juga bagi lingkungannya, terutama karena ini membantu mengurangi penyebaran penyakit. Semakin banyak orang yang divaksinasi, maka penyebaran penyakitnya akan semakin sedikit. Dan terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Siti Samsul MPPM, dan juga Bapak PLT Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah. Kenapa Pak? Dapat nama SKS. Iya, dapat nama SKS ya Pak Agus Iswadi, dan juga
Terima kasih sudah bersedia. Ini kantornya dari Gedung Smart Provinsi Kalimantan Tengah, Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah, untuk kita Zoom dalam dialog webinar kali ini mengenai vaksin aman masyarakat sehat, webinar KPCPEN, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang didukung oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah. Dan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang sudah bergabung bersama kita dari pukul 9 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat ini dalam dialog dengan tema vaksin aman masyarakat sehat. Dan kami mengingatkan Anda bahwa kita akan juga ada webinar pada besok hari di jam yang sama pada pukul 9 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat dengan vaksin dewasa tingkatkan imun tubuh yang dimana dengan narasumber dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Dan kita akan berjumpa lagi dalam webinar besok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.